Bab 1256. Terobosan. Ao Qingzu saat ini memasang ekspresi santai dan tenang. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia juga tidak ingin menekan keduanya terlalu keras. Lupakan Wing Qing, lagi pula, Li Qinglong adalah anggota Dewan Tetua di markas besar Paviliun Bela Diri. Orang-orang ini pasti punya kartu truf tersembunyi, jadi Ao Qingzu tidak mau mengambil risiko. Dia hanya perlu bermain dengan Li Qinglong dan Wing Qing untuk sementara waktu. Kemudian setelah Kan Jiulian berhadapan dengan Zhou Yu, dia dan Kan Jiulian akan bekerja sama untuk mengalahkan Li Qinglong dan Wing Qing. Setelah mengurus semua orang secara tuntas, dia kemudian tiba-tiba menyerang dan membunuh Kan Jiulian. Dengan cara ini, ia akan menjadi nelayan di Gua Petani Kuno ini, satu-satunya pemenang. Segala sesuatunya berjalan sesuai rencananya. Namun pada saat ini, Li Qinglong dan Wing Qing di depannya bersamaan memancarkan aura yang menakutkan. Kemudian, di luar dugaan Ao Qingzu, alam kultivasi Li Qinglong dan Wing Qing secara bersamaan berhasil menembus alam raja tingkat kelima. Ini, mustahil. Wajah Ao Qingzu penuh dengan keterkejutan. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling luar biasa di bawah langit. Di sisi lain, Li Qinglong dan Wing Qing keduanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Sejak 1 jam yang lalu, Zhou Yu telah memurnikan pil ledakan bela diri sejati, dan, menurut instruksi Zhou Yu, mereka berdua segera meminum pil itu tetapi membungkusnya dengan ganjin tanpa menyerapnya. Mereka menunggu momen ini. Sejujurnya, sebelum alam kultivasi mereka maju, hati mereka juga cukup bimbang. Lagi pula, setelah mencapai alam raja, memajukan satu tingkat saja memerlukan waktu sedikitnya lebih dari 5 tahun, disertai sumber daya dan kesempatan yang memadai. Bisakah satu pil saja benar-benar meningkatkan nilai mereka? Bahkan mereka pun menganggapnya luar biasa. Tetapi sekarang, setelah efek obatnya mulai terasa, budidaya mereka memang maju satu tingkat dalam waktu singkat. Pada saat ini, mata Li Qinglong dan Wing Qing dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Kemudian, Li Qinglong adalah orang pertama yang pulih dari kegembiraannya. Dia segera menatap Wing Qing dan berkata, "Habiskan dengan cepat." 4 kata ini langsung membangunkan Wing Qing. Pil ledakan bela diri sejati ini sebenarnya tidak meningkatkan tingkat kultivasi mereka sepenuhnya, tetapi hanya peningkatan sementara. Jika selama periode ini mereka tidak dapat mengatasi Ao Qingzu, setelah efek obatnya hilang, mereka akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Baiklah. Wing Qing tertawa dingin. Kemudian, Li Qinglong dan Wing Qing melancarkan serangan terkuat mereka, menyerang Ao Qingzu. Jika sebelumnya, Li Qinglong dan Wing Qing ditekan oleh Ao Qingzu dalam pertempuran. Sekarang, situasinya seketika berbalik. Serangan pertama gabungan mereka langsung mendorong Ao Qingzu mundur, membuatnya muntah darah dan terpental mundur. Melihat hasil ini, Wing Qing berteriak kegirangan. "Ao Qingzu, bukankah kamu sombong tadi? Sekarang, saatnya untuk membalas." Setelah mengatakan ini, Wing Qing dan Li Qinglong sekali lagi menyerang bersama. Ao Qingzu saat ini sudah panik. Sambil menangkis serangan itu dengan sekuat tenaga, dia segera berteriak ke arah Kan Jiulian di kejauhan. "Kakak Kan, kemarilah bantu aku." Kan Jiulian saat ini sedang menguasai Zhou Yu, dia pikir dia sudah bisa mengendalikan situasi. Tetapi tanpa diduga, ada perubahan tak terduga di pihak Ao Qingzu. Melihat Ao Qingzu terus-menerus mundur karena serangan, Kan Jiulian dengan tegas menggertakkan giginya dan menatap Zhou Yu. "Nak, awalnya aku berencana untuk menghiburmu lebih lama, tapi sekarang aku sudah tidak tertarik lagi. Kamu bisa mati sekarang." Setelah berkata demikian, Ao Qingzu tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, mengepalkan tinjunya, dan pada saat itu juga, Gang Jin yang hampir menjelma keluar dari tinjunya. Bersamaan dengan pukulan ini, kekuatan langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Pukulan itu bahkan belum dilayangkan, namun sudah menimbulkan gangguan hebat pada kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Merasakan kekuatan pukulan ini, pupil mata Zhou Yu sedikit berkontraksi. Dia dapat melihat bahwa Kan Jiulian sedang berusaha sekuat tenaga. Zhou Yu tidak berani menahan diri lebih lama lagi. Tangannya tiba-tiba membuat gerakan aneh, dan saat berikutnya, dia mengarahkan kedua jarinya ke arah Kan Jiulian. Desir. Pedang iblis emas seketika berubah menjadi bayangan emas, menebas langsung ke arah Kan Jiulian. Kan Jiulian tidak menyangka Zhou Yu akan melemparkan pedang setan emas ke arahnya. Dia mencibir. "Hanya itu saja yang kamu punya. Bahkan membuang senjatamu." Kan Jiulian menendang pedang setan emas hingga terbang dengan satu kaki. Sementara itu, kekuatan tinjunya telah terkumpul sepenuhnya. Tepat saat dia hendak melepaskannya, dia tiba-tiba melihat senyum dingin muncul di wajah Zhou Yu. Sebelum Kan Jiulian sempat bereaksi, dia secara naluriah merasakan bahaya mendekat. Suara mendesing. Pada saat itu, terdengar suara sesuatu yang menerobos udara dari belakangnya.
Kan Jiulian segera berbalik dan melancarkan pukulan. Dentang. Suara logam beradu terdengar. Disertai juga dengan erangan kesakitan. Baru pada saat itulah Kan Jiulian melihat dengan jelas. Pedang iblis emas, yang ditendangnya, kembali lagi saat ia stabil di udara, berputar, dan melesat kembali ke arahnya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Kan Jiulian penuh dengan keterkejutan. Teknik ini benar-benar di luar pemahamannya. Baik pemurnian Qi maupun pemurnian jalan ketuhanan tidak mungkin memiliki metode seperti itu, apalagi pemurnian tubuh. Bagaimana Zhou Yu melakukannya? Dia tidak dapat menemukan jawabannya, dan dia juga tidak punya waktu untuk berpikir. Karena pedang iblis emas sudah melesat ke arahnya lagi, bahkan sepertiga lebih cepat dari sebelumnya. Wajah Kan Jiulian dipenuhi amarah, kekuatan pukulan tangan kanannya yang awalnya ditujukan kepada Zhou Yu, kini harus berhadapan dengan pedang setan emas yang aneh ini. Ledakan. Dengan raungan marah, Kan Jiulian melepaskan tinju kanannya secara brutal. Seketika, gelombang kejut tampak jelas menyambar kekuatan langit dan bumi sejauh beberapa kilometer. Dentang. Pedang iblis emas yang melaju ke arahnya, terdorong menjauh oleh pukulan mengerikan itu, dan tertanam dalam di gunung beberapa kilometer jauhnya. Setelah berhadapan dengan pedang iblis emas, wajah Kan Jiulian juga menjadi pucat. Akan tetapi, niat membunuh dalam dirinya semakin kuat. Dia perlahan berbalik, menatap Zhou Yu. Nak, apakah kau sudah kehabisan trik? Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia tercengang. Bab 1257. Guntur hijau menembus jari awan. Saat Kan Jiulian berbalik, dia melihat Zhou Yu melayang di udara dengan mata tertutup. Seluruh tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya petir. Petir menyambar berkali-kali, memancarkan teror yang amat dahsyat. Pada saat yang sama, aura berbahaya terpancar dari tubuh Zhou Yu. Kan Jiulian belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu sebelumnya, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Zhou Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, mata Zhou Yu tiba-tiba terbuka, dan dua kilatan petir menyambar matanya. Anda seharusnya merasa terhormat, ini pertama kalinya saya melakukan teknik 5 guntur. Jika kamu siap, mari kita mulai. Begitu kata-kata itu terucap, tangan Zhou Yu tiba-tiba mulai membentuk gerakan. Saat gerakan tangan Zhou Yu berubah, semua petir di tubuhnya berkumpul menuju tangannya. Dalam sekejap mata, tangan kanan Zhou Yu sepenuhnya diselimuti petir. Petir yang mengerikan itu menyambar dan menghilang, memancarkan aura yang merusak. Sekalipun Kan Jiulian bodoh, dia bisa mendeteksi bahwa Zhou Yu hendak menggunakan jurus berkekuatan dahsyat. Gerakan ini, belum pernah dilihatnya sebelumnya. Akibatnya, dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Zhou Yu, apapun trikmu, pada akhirnya, kau hanyalah seorang seniman bela diri alam suci. Aku tidak percaya kau, seorang seniman bela diri alam suci, bisa menjungkir balikkan langit. Dengan geraman rendah, Kan Jiulian langsung mengeluarkan seluruh kekuatan batinnya. Kali ini, Kan Jiulian tidak lagi menahan diri dan langsung menunjukkan gerakan ofensif terkuatnya. Seketika, Gang Jin yang menakutkan berubah menjadi satu set baju besi berkilauan cahaya hitam, yang menyelimuti Kan Jiulian sepenuhnya. Pada saat ini, Kan Jiulian tampak telah berubah menjadi monster berbaju besi hitam. Setelah menyelesaikan semua ini, Kan Jiulian melolong panjang, lalu melancarkan pukulan ke arah Zhou Yu. Gang Jin yang menakutkan berubah menjadi gelombang kejut hitam, meledak langsung ke arah Zhou Yu. Di tempat gelombang kejut itu lewat, kekuatan langit dan bumi berkumpul dengan dahsyat, dan tanah di sekitarnya terkoyak dengan paksa, menciptakan jurang yang mengerikan. Hal ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikan tindakan Kan Jiulian. Dan pada saat ini, langkah Zhou Yu juga sudah siap. Zhou Yu tiba-tiba menunjuk dengan dua jarinya. Guntur hijau, jari awan yang menusuk. Hua. Dari dua jari Zhou Yu, petir itu langsung berubah menjadi petir melengkung, menuju langsung ke arah Kan Jiulian. Saat petir meninggalkan tubuhnya, wajah Zhou Yu tampak pucat pasi, dan dia tidak dapat lagi berdiri di udara, malah langsung jatuh ke tanah. Tetapi pada saat ini, waktu dan ruang seolah membeku. Dalam sepersekian detik, serangan keduanya bertabrakan dengan ganas. Berdengung. Terdengar suara tabrakan yang tak terdengar. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang menyilaukan muncul. Jari awan penusuk guntur hijau milik Zhou Yu, bagaikan anak panah tajam, langsung menembus gelombang kejut yang dilepaskan oleh gerakan Kan Jiulian. Gelombang kejut yang mengerikan itu hancur tanpa suara akibat kekuatan jari ini. Setelah itu, kekuatannya yang tersisa tidak berkurang, terus maju lurus menuju Kan Jiulian. Melihat ini, Kan Jiulian sangat terkejut, dan langsung mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan armor Gang Jin guna pertahanan. Bang! Suara tumpul bergema.
Tubuh Kan Jiulian terlempar ke belakang. Di udara, baju besi hitam yang dibentuk Gang Jin langsung hancur. Bersamaan dengan itu, tubuh asli Kan Jiulian terekspos. Sebuah lubang darah menganga dan mengerikan muncul di dadanya. Itulah akibat ditusuk jari Zhou Yu. Gedebuk. Tubuh Kan Jiulian jatuh keras ke tanah, dan dia mengeluarkan geraman rendah yang menyakitkan. Setelah terjatuh, Kan Jiulian secara naluri ingin berdiri, tetapi rasa sakit yang luar biasa di dadanya menghalanginya untuk bangkit. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat luka di dadanya, matanya dipenuhi keterkejutan. Apakah ini benar-benar serangan yang dapat dilancarkan oleh seorang seniman bela diri Saint Realm? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Zhou Yu benar-benar punya cara untuk membunuhnya? Kan Jiulian menatap Zhou Yu dengan kaget, hanya untuk mendapati Zhou Yu juga terjatuh ke tanah. Melihat penampilan Zhou Yu yang lemah, tepat saat Kan Jiulian hendak berbicara, sesuatu tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Zhou Yu, apakah ini metode dari kultivator kuno? Apakah kamu mendapatkan warisan dari seorang kultivator kuno? Pada saat ini, Zhou Yu mengumpat dalam hati. Dia tidak pernah menyangka bahwa menggunakan jurus tingkat terendah dari teknik 5 petir membutuhkan pengeluaran yuan sejati yang begitu besar. Sekarang, inti emas di tubuhnya sudah tumpul, dan hanya sedikit jejak yuan sejati yang tersisa di dantiannya. Tepat pada saat itu, suara Kan Jiulian sampai kepadanya. Mendengar ini, Zhou Yu diam-diam meminum pil, lalu mengangkat kepalanya, menatap Kan Jiulian, dan mencibir. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Wajah Kan Jiulian yang sebelumnya dipenuhi amarah, tiba-tiba berubah menjadi penuh kegembiraan luar biasa. Jadi itu benar. Ini pasti metode dari kultivator kuno. Hahaha, sungguh surga membantuku. Zhou Yu, cara seperti itu tidak cocok untukmu. Terima kasih telah membantuku menemukannya. Sekarang, serahkan segera, dan aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Zhou Yu mencibir. Kan Jiulian, aku cukup terkejut kau bisa selamat dari gerakan ini. Namun dalam kondisimu saat ini, kau seharusnya fokus menyelamatkan nyawamu sendiri daripada mengancamku. Apakah kamu benar-benar punya kemampuan? Mendengar ini, Kan Jiulian menyeringai jahat. Zhou Yu, kamu terlalu meremehkan keluarga Han. Apakah menurutmu warisan keluarga Han selama beberapa abad tidak memiliki kartu truf untuk bertahan hidup? Dengan itu, Kan Jiulian mengambil sesuatu dari tubuhnya dan mengeluarkan obat pil berwarna merah menyala, lalu menelannya. Sesaat kemudian, aura redup Kan Jiulian tiba-tiba membumbung tinggi lagi. Dalam sekejap mata, Kan Jiulian kembali mendekati kondisi puncaknya. Ini adalah harta karun tertinggi keluarga Hanku, pil amanat surga. Ini memungkinkan saya memulihkan kekuatan tempur terkuat saya dalam waktu singkat. Zhou Yu, kau tidak bisa melepaskan teknik kuat itu lagi, kan? Hahaha, sekarang, apakah kau masih berpikir aku tidak punya kekuatan untuk menjalani hidup menyedihkanmu? Saat Kan Jiulian berbicara, dia sudah tepat di depan Zhou Yu. Bab 1258. Bunuh peringkat kelima. Akan tetapi, tepat saat Kan Jiulian mengira Zhou Yu telah sepenuhnya kehilangan kekuatan untuk melawan. Zhou Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajahnya yang pucat tampak tersenyum dingin, tatapannya seperti menatap orang mati. Kan Jiulian membeku, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan krisis kematian mendekat. Dia segera ingin mengaktifkan teknik gerakannya untuk menghindar. Namun, engah. Terdengar suara teredam. Tubuh Kan Jiulian tiba-tiba bergetar hebat, lalu dia membeku. Kemudian, dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya, dan melihat bahwa di jantungnya, sebuah ujung pisau telah menembus. Kan Jiulian akhirnya melihat dengan jelas, itu adalah pedang setan emas. Pedang iblis emas telah menyerangnya diam-diam, dan hanya memperlihatkan kekuatan pedangnya yang mengerikan saat mendekati punggungnya. Dan pada saat itu, Kan Jiulian tidak punya waktu untuk menghindar. Jantungnya langsung tertusuk oleh pedang iblis emas. Kan Jiulian sama sekali tidak percaya bahwa dia, seorang ahli alam raja tingkat 5 yang bermartabat, akan mati seperti ini di hadapan seorang seniman bela diri alam suci. Pada saat ini, kebencian dan keengganan yang tak terlukiskan meledak di hatinya. Kan Jiulian melangkah maju dan tiba-tiba meninju dengan keras. Ledakan. Zhou Yu yang lengah, langsung terkena pukulan keras di dada. Ah! Zhou Yu meludahkan seteguk darah dan terpental horizontal. Aku akan membunuhmu. Kan Jiulian benar-benar marah, menyerang tanpa peduli, ingin menghabisi Zhou Yu. Sementara itu, Zhou Yu di udara tiba-tiba mengayunkan tangannya. Pedang setan emas yang menusuk jantung Kan Jiulian mulai berputar. Dalam sekejap, hati Kan Jiulian hancur berkeping-keping. Ledakan. Dengan ini, Kan Jiulian benar-benar kehilangan tanda-tanda kehidupan, tubuhnya jatuh terbanting ke tanah, matanya membiru, sekarat dengan mata tidak terpejam.
Sementara Zhou Yu sendiri juga terbanting keras ke tanah, darah mengalir terus-menerus dari mulutnya. Serangan putus asa dari Kan Jiulian ini juga melukainya dengan parah. Belum lagi, dia baru saja mengerahkan Yuan sejatinya untuk secara paksa menggerakkan pedang iblis emas untuk serangan terakhir, membuat kondisi tubuhnya semakin memburuk. Namun untunglah ia telah meminum obat pil untuk pemulihan sebelumnya, sehingga lukanya tidak bertambah parah. Zhou Yu melirik ke sisi lain, melihat Li Qinglong dan Raja Sayap telah dengan tegas menekan Ao Qingsu. Kemenangan hanyalah masalah waktu. Setelah menyadari hal ini, Zhou Yu akhirnya sedikit rileks sebelum mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan ki sejatinya, lalu menelannya. Karena ki sejati di dalamnya telah berubah menjadi Yuan sejati, efek pil pemulihan ki sejati menjadi buruk. Untungnya, di gua kultivator kuno ini, kekuatan spiritualnya cukup padat. Zhou Yu hanya perlu memulihkan sedikit Yuan sejati untuk mengaktifkan teknik Taichu dan menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi. Oleh karena itu, hanya dalam waktu setengah jam, Yuan sejatinya pulih hampir setengahnya. Sedangkan untuk luka luarnya, tidak serius, kali ini lebih banyak disebabkan oleh menipisnya Yuan sejati. Dan tepat saat Zhou Yu memulihkan Yuan sejatinya, Ao Qingsu, di sisi lain, sudah mulai bertarung dengan putus asa. Sebenarnya, sejak Kan Jiulian dibunuh oleh Zhou Yu, dia sudah panik. Dia tidak dapat berhenti berusaha mencari kesempatan untuk melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin Li Qinglong, dengan pengalamannya yang kaya, membiarkannya melarikan diri sesuai keinginannya. Di bawah serangan gencar dari Li Qinglong dan Wing Qing, Ao Qingsu tidak punya kesempatan untuk berhasil melarikan diri. Melihat bahwa pelariannya tidak ada harapan, Ao Qingsu mengeluarkan raungan marah. Li Qinglong, Raja Sayap, jika kau tidak ingin mati, pergilah. Asalkan kau mengizinkanku pergi, aku bisa memberikan semua sumber daya di gua kultivator kuno itu padamu. Selain itu, aku akan merahasiakan semua yang ada di sini untukmu. Mendengar ini, Li Qinglong tertawa mengejek. Ao Qingsu, apakah kamu memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Cara terbaik untuk menjaga rahasia adalah kematian. Kami punya cara yang lebih baik, mengapa mengambil risiko membiarkanmu pergi? Ao Qingsu, kau pasti akan mati hari ini, menyerahlah dengan tenang. Wing Qing juga terus tertawa dingin, dan tentu saja, serangannya menjadi semakin kejam. Dalam sekejap mata, dua luka lagi muncul di Ao Qingsu. Ao Qingsu sudah merasakan ancaman kematian yang mengancam, dan matanya penuh dengan kebencian. Kau yang memaksaku. Hari ini, bahkan jika aku membayar harga tertinggi, aku akan memastikan tidak ada satupun dari kalian yang pergi dari sini. Saat sedang berbicara, Ao Qingsu tiba-tiba mengulurkan tangannya, sebuah liontin giok berdarah muncul di tangannya. Begitu liontin giok berdarah itu muncul, Zhou Yu yang baru saja sembuh, tiba-tiba membuka matanya, menatap tajam ke arah liontin giok berdarah milik Kan Jiulian, matanya penuh kecurigaan dan ketidakpastian. Sebenarnya, Zhou Yu tidak memperhatikan pertempuran di sana, tetapi ketika dia sedang sepenuhnya fokus pada penyembuhan, jimat petir di laut kesadarannya tiba-tiba bergetar hebat, yang langsung membangunkannya. Setelah menerima warisan teknik 5 guntur, jimat guntur telah memasuki laut kesadarannya. Berubah menjadi simbol petir, mengambang di laut kesadarannya, tidak bergerak. Tetapi pada saat ini ia menunjukkan reaksi yang begitu dahsyat, sangat mengejutkan Zhou Yu. Dia menatap tajam liontin giok berdarah milik Ao Qingsu, pikirannya berkecamuk, mungkinkah kedua benda ini ada hubungannya? Tepat saat Zhou Yu curiga, ki darah yang pekat meledak dari liontin giok berdarah. Ki darah ini menyelimuti Ao Qingsu dalam sekejap. Saat berikutnya, sosok Ao Qingsu menghilang. Li Qinglong dan Wing Qing tercengang, mereka tidak pernah menyangka Ao Qingsu akan lenyap begitu saja. Setelah terkejut sesaat, Li Qinglong tiba-tiba teringat sesuatu. Itu token transmisi jarak pendek, Ao Qingsu belum pergi jauh, dia pasti masih di dalam gua, ayo kita cari dia. Sambil berkata demikian, Li Qinglong dan Wing Qing hendak mengejar. Tapi pada saat ini, suara Zhou Yu terdengar. Tunggu. Bab 1259. Peringkat teknik. Mendengar Zhou Yu berhenti, Li Qinglong dan Wing Qing menghentikan langkah mereka dan berbalik. Zhou Yu, ada apa? Li Qinglong bertanya. Zhou Yu mengerutkan kening dan berkata. Token berwarna darah di tangan Ao Qingsu mungkin bukan hanya untuk teleportasi. Karena itu, janganlah mengejar musuh yang putus asa. Lagi pula, efek pil ledakan bela diri sejati pada kalian berdua akan segera hilang. Begitu Zhou Yu selesai berbicara, dia melihat wajah Li Qinglong dan Wing Qing memucat. Gangjin mengerikan yang dibawa oleh obat pil itu langsung lenyap dalam diri mereka. Li Qinglong dan Wing Qing terhuyung, hampir terjatuh. Namun, mereka berhasil menenangkan diri. Li Qinglong tersenyum pahit. Sial, aku hampir lupa tentang itu. Aku hampir mengira aku telah benar-benar maju ke alam raja tingkat 5.
Wing King juga menyeka keringat dinginnya dan berkata, "Untungnya, Tuan Zhou mengingatkan kita tepat waktu. Kalau tidak, bahkan jika kita berhasil menangkapnya, kita akan menuju kematian." Zhou Yu berkata dengan suara yang dalam. "Saat ini, aku masih terluka, dan kalian berdua dalam kondisi lemah. Jadi, tugas mendesak kita adalah memulihkan luka kita sesegera mungkin. Aku juga sudah menyempurnakan beberapa pil untuk memulihkan luka saat membuat pil ledakan bela diri sejati. Ayo kita cari tempat yang aman untuk meminum pil-pil itu dan cepat pulih." "Baiklah." Baik Li Qinglong maupun Wing King buru-buru mengangguk setuju. Ketiganya segera menemukan tempat aman dan mulai meminum pil mereka. Saat pil memasuki tubuh mereka, efek obatnya perlahan-lahan terwujud, dan luka mereka mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Wing King berkomentar dengan emosi. Pil-pil ini, yang dimurnikan dari ramuan roh kuno, tidak diketahui berapa kali lebih baik daripada ramuan spiritual masa kini. Sungguh iri pada para petani kuno. Mendengar ini, Li Qinglong juga setuju. Memang, metode para petani kuno sungguh menakjubkan, sayang sekali kita tidak bisa mengalaminya. Raja Sayap menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetua Li, kamu salah paham. Teknik yang baru saja digunakan Tuan Zhou, jika saya tidak salah lihat, adalah metode kultivator kuno." "Tuan Zhou, apakah saya benar?" Mendengar ini, Li Qinglong juga terkejut, dia tiba-tiba teringat. Saat Zhou Yu membunuh Kan Jiulian, cahaya guntur yang mengelilinginya sangat mengejutkan, siapapun yang tidak tahu akan mengira Dewa Guntur telah turun. Li Qinglong segera menatap Zhou Yu dengan gembira. "Zhou Yu, teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Apakah itu benar-benar teknik kultivator kuno?" Mengingat situasinya, Zhou Yu tidak menyembunyikannya, dia tersenyum tipis. "Benar. Saya menerima warisan dari seorang kultivator kuno di Thundercloud Gorge. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menggunakan metode tingkat terendah saja." Mendengar ini, cahaya terang melintas di mata Wing King. Gerakan barusan hanyalah metode tingkat rendah. "Jadi, Tuan Zhou, warisan yang Anda peroleh setidaknya merupakan teknik mistik rank. Teknik peringkat mistik." Zhou Yu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar pepatah seperti itu. "Maksudnya itu apa?" Zhou Yu segera bertanya. Wing King menarik napas dalam-dalam, memperlihatkan ekspresi mengenang. Ini adalah klasifikasi teknik kultivator kuno, dan cerita ini terkait dengan transformasi kuno. Transformasi. Zhou Yu menjadi tertarik. "Wing King, bisakah kau ceritakan semua yang kau ketahui?" Wing King mengangguk dan berkata, "Tentu saja, tidak masalah. Sebenarnya, saya mendengarnya dari seorang leluhur, jadi saya tidak yakin apakah itu benar. Konon, para kultivator kuno memiliki metode kultivasi yang sangat berbeda dari kita. Mereka mengolah keabadian. Namun, kemudian, entah mengapa, terjadi perubahan besar dalam kekuatan spiritual langit dan bumi, dan para kultivator kuno perlahan-lahan menghilang. Kemudian, melalui ribuan tahun evolusi, metode penanaman secara bertahap merosot ke keadaan saat ini. Di dunia seni bela diri saat ini, jalur yang paling mendekati metode kultivator kuno adalah jalur pemurnian Qi, tetapi karena keterbatasan energi spiritual, pemurnian Qi sulit dicapai, sehingga kebanyakan orang memilih pemurnian tubuh. Dan menurut leluhurku, teknik para kultivator kuno dibagi menjadi tingkatan surga, bumi, mistik, dan kuning, dengan tingkatan surga sebagai yang terkuat dan tingkatan kuning sebagai yang terlemah. Beberapa seniman bela diri di jalur pemurnian Qi juga dapat mengolah teknik-teknik kuno tertentu. Konon, setiap seniman bela diri pemurnian Qi yang dapat mengolah teknik seorang kultivator kuno adalah yang terbaik. Namun, sebagian besar orang ini hanya dapat mengolah beberapa teknik peringkat kuning. Bahkan teknik tingkat kuning pun dapat membuat seorang master pemurnian Qi mampu bersaing dengan seniman bela diri yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Dan teknik yang baru saja digunakan Tuan Zhou, bahkan metode tingkat terendah sekalipun, dapat membunuh seorang raja alam tingkat 5, jadi saya berspekulasi bahwa Tuan Zhou telah menguasai teknik tingkat mistik. Hanya itu saja yang aku tahu. Setelah mendengar kata-kata Wing King, Zhou Yu dan Li Qinglong menunjukkan ekspresi terkejut. Li Qinglong menghela nafas. "Saya benar-benar belajar banyak hari ini. Saya tidak pernah tahu ada begitu banyak nuansa dalam jalur pemurnian Qi." Raja Sayap terkekeh. "Ada beberapa aspek yang paviliun bela diri tentu lebih tahu daripada aku, mungkin Tetua Li tidak pernah memperhatikannya." Li Qinglong tersenyum malu. "Saya benar-benar tidak pernah fokus pada mereka." Dia lalu menatap Zhou Yu dan tersenyum. "Nak, kau semakin hebat. Kau telah menguasai teknik mistik rank, dan sekarang, di bawah alam raja tingkat 6, tak seorang pun bisa mengganggumu. Ketika Master Pavilion mengirimku untuk melindungimu, aku sudah siap untuk tinggal lama di kota Hu,
tapi baru sebulan lebih sedikit, dan sepertinya kau tidak membutuhkan perlindunganku. Zhou Yu tersenyum kecut. Penatua Li, kau terlalu melebih-lebihkanku. Meskipun sekarang aku memiliki teknik tingkat tinggi, aku belum mampu menggunakannya dengan benar. Satu jurus tingkat rendah saja hampir membuatku kelelahan, jadi aku masih membutuhkan bantuan Tetua Li di masa depan. Bercanda, tidak mudah bagi paviliun bela diri kota Hu untuk mendapatkan ahli seperti Li Qinglong. Zhou Yu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Li Qinglong terkekeh. Itu benar. Bab 1260. Lembah Merah Darah. Tepat saat Zhou Yu dan yang lainnya baru saja pulih dari luka-luka mereka, Ao Qingzu telah melarikan diri ke bagian terdalam gua kultivator kuno itu. Di sini, lembahnya tandus. Benar-benar berbeda dari dunia surgawi sebelumnya yang dipenuhi dengan energi spiritual. Tempat itu tampak seperti tempat terkutuk. Tanahnya dipenuhi warna merah darah, dan bahkan ketika Ao Qingzu menginjaknya, jejak samar darah merembes keluar. Pada saat ini, kulit Ao Qingzu menjadi sangat pucat, dan seluruh tubuhnya tidak menunjukkan sedikit pun warna darah. Namun, matanya dipenuhi dengan kebencian. Sialan Zhou Yu, kaulah yang membuatku hampir kehilangan semua ki darahku, menghancurkan rencanaku, dan merampas hartaku. Zhou Yu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sambil berbicara, Ao Qingzu kembali mengeluarkan token giok darah. Dia memegang token giok darah, menatap sekelilingnya seolah mencari sesuatu. Tetapi setelah mencari sekian lama, dia tidak menemukan apapun. Wajah Ao Qingzu berubah sangat gelap. Mustahil. Keluarga Ao kami menghabiskan ratusan tahun meneliti ini, menemukan bahwa di gua kultivator kuno ini, seorang kultivator jahat kuno ditekan, yang dapat dikendalikan dengan token berwarna darah ini untuk menjadi pelayan setia. Di mana dia? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Mungkinkah semua penelitian keluarga Ao selama berabad-abad salah? Suasana hati Ao Qingzu berangsur-angsur menjadi gelisah. Dia sama sekali mengabaikan fakta bahwa, tanpa sepengetahuannya, sejak kapan, helaian rambut yang menyerupai garis rambut mulai memasuki tubuhnya dari token berwarna darah. Ao Qingzu telah mencari di area ini, radius kurang dari 1 kilometer, 3 hingga 4 kali. Tetap saja, dia tidak punya petunjuk apapun. Tidak mungkin. Di mana tepatnya kamu? Keluar dari sini. Ao Qingzu menjadi panik, melancarkan pukulan-pukulan liar untuk melampiaskan amarahnya. Bang! Pada saat ini, dinding yang tidak rata di depannya secara tidak sengaja dihancurkan dengan sebuah pukulan. Disertai suara runtuhan yang keras, pintu masuk gua yang gelap gulita pun tersingkap. Saat pintu masuk gua terbuka, semburan ki darah yang kuat keluar dari dalam. Melihat ini, wajah Ao Qingzu membeku sesaat sebelum menunjukkan ekspresi kegembiraan yang meluap-luap. Akhirnya ketemu, ini dia. Dia bergegas masuk ke dalam gua dengan penuh semangat. Gua itu tidak dalam, hanya sekitar 100 meter. Ao Qingzu dengan cepat mencapai bagian terdalam gua. Jauh di dalam gua, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Pada dinding dalam gua, ada sesosok tubuh kurus kering. Pergelangan tangannya, pergelangan kakinya, pinggang, lehernya masing-masing dijepit oleh 6 paku besi perunggu besar. Dan sebagian besar paku besi perunggu besar itu telah berubah menjadi merah darah. Saat Ao Qingzu masuk, sosok kurus itu tiba-tiba bergerak, dan sepasang mata cekung terbuka. Pada saat itu, Ao Qingzu terkejut, dan secara naluriah dia mundur beberapa langkah. Namun, saat terpaku di dinding, mata kosong siluet kurus itu tiba-tiba berkedip merah, dan dia secara otomatis berbicara. Guru. Mendengar ini, Ao Qingzu sedikit linglung, lalu ia teringat sesuatu. Dia segera mengangkat token berwarna darah di tangannya, dan siluet kurus itu mulai memancarkan aura yang menakutkan. Aura mengerikan ini membuat Ao Qingzu, meski berada di alam raja kelas 5, merasakan dorongan untuk gemetar dan berlutut. Mengerikan sekali. Sifat mengerikan dari sosok ini berada di luar imajinasi Ao Qingzu. Pemandangan di hadapannya menunjukkan bahwa orang itu telah terkurung di sana setidaknya selama ribuan tahun, bahkan dagingnya pun mulai membusuk. Namun, ia masih bisa mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Aura mengerikan ini bahkan lebih mengerikan daripada ahli alam kaisar manapun yang pernah ditemuinya di ibu kota. Sulit membayangkan tingkat kultivasi orang ini dalam kondisi puncak. Tentu saja, pada saat ini, Ao Qingzu tidak lagi peduli dengan masalah ini. Sambil memegang token berwarna darah, dia perlahan mendekati siluet kurus itu, yang saat melihatnya, aura mengerikannya langsung menghilang. Setelah itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan kepalanya. Guru. Saat siluet kurus itu menundukkan kepalanya, Ao Qingzu tiba-tiba merasa bahwa ia dapat mengendalikan hidup dan mati orang ini. Perasaan itu penuh teka-teki, sulit diungkapkan. Namun itu nyata. Pada saat itu, Ao Qingzu tidak dapat menahan kegembiraannya. Memang, penelitian keluarga Ao selama seabad tidak salah.
Di dalam gua kultivator kuno, memang ada kultivator jahat yang ditekan, dan selama ada token berwarna darah, kultivator jahat ini bisa dikendalikan. Pikiran untuk mengendalikan seorang master yang sebanding dengan ahli alam kaisar membuat Ao Qingzu tak terkendali gembira. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membantumu membebaskan diri? Siluet kurus itu menjawab secara mekanis. Tuan, kumohon singkirkan 6 tongkat pengguncang dewa itu. Mendengar ini, Ao Qingzu ragu-ragu saat dia memeriksa 6 tongkat pengguncang dewa. Lagi pula, untuk melepaskannya, dia harus mendekati siluet kurus itu, dan dia merasakan sedikit ketakutan. Namun, kemarahannya segera mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, Ao Qingzu bergerak selangkah demi selangkah mendekati siluet kurus itu. Sesampainya di depannya, siluet kurus itu menundukkan kepala, mempertahankan pose penuh hormat. Melihat ini, Ao Qingzu akhirnya menenangkan pikirannya. Dia segera mulai mencabut tongkat pengguncang dewa. Tongkat God Shocking secara tak terduga keluar dengan mudah saat Ao Qingzu menariknya satu persatu. Saat tongkat God Shocking ditarik keluar, aura hitam tiba-tiba muncul dari siluet kurus itu. Aura hitam awalnya samar namun segera menjadi menyilaukan. Melihat ini, ekspresi Ao Qingzu berubah, dan dia secara naluriah mundur. Setelah mundur 100 meter, dia menenangkan diri, memusatkan pandangannya pada siluet kurus itu. Siluet kurus itu kini seluruhnya diselimuti aura hitam. Pada saat itu, aura hitam tiba-tiba berkelebat hebat, dan kidarah yang tak terhitung jumlahnya naik perlahan dari tanah dalam radius 2 km, seluruhnya dilahap oleh aura hitam itu. Proses ini berlangsung selama 10 menit penuh hingga seluruh lembah yang berwarna merah darah itu habis dilahap. Akhirnya, melahap pun berhenti. Aura hitam itu berhenti berkedip, perlahan mulai menghilang. Ao Qingzu memusatkan pandangannya pada aura hitam yang menghilang, dan tak lama kemudian, aura itu lenyap sepenuhnya. Akan tetapi, siluet kurus itu pun menghilang dari pandangan. Wajah Ao Qingzu berubah, penuh ketidakpercayaan. Di mana dia? Saat itu, sebuah suara dingin datang dari belakangnya. Apakah kau mencariku? Bab 1261. Darah gagak abadi. Ao Qingzu bergidik dan perlahan menoleh. Dia melihat hantu berlumuran darah melayang di udara. Anda. Ilusi berwarna darah ini benar-benar mengerikan, bahkan seorang kultivator alam raja tingkat 5 seperti Ao Qingzu ketakutan hingga berkeringat dingin, dan seketika pakaiannya basah kuyup. Dari ilusi berwarna darah ini, dia merasakan kehadiran jahat dan niat membunuh. Ao Qingzu dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan segera mengeluarkan token berwarna darah. Aku punya tokennya, kamu pelayanku, berlututlah segera. Mendengar ini, ilusi berwarna darah itu tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan ejekan. Anak muda, token ini hanyalah umpan yang kulempar keluar. Saya telah membuang ribuan token semacam itu, selama beberapa ribu tahun, setidaknya ratusan orang telah membawa token-token ini ke sini. Mereka semua akhirnya menjadi makanan darahku. Mereka memelihara jiwa sisa saya, sehingga saya bisa bertahan hidup hingga hari ini. Mendengar ini, Ao Qingzu benar-benar ketakutan. Apakah token ini sebenarnya jebakan yang dipasang oleh sosok mengerikan ini? Pada saat ini, Ao Qingzu hanya merasakan kakinya menjadi lemas. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Ao Qingzu gemetar saat berbicara. Ilusi berwarna darah itu tersenyum sinis dan berkata, akulah gagak darah sejati, disergap oleh 5 petir tua itu dan ditekan di sini. Baru saja, aku sudah merasakannya, aura 5 petir tua itu telah lenyap sepenuhnya. Dalam perjuangan ribuan tahun ini, rasanya aku telah hidup lebih lama darinya. Pada saat ini, Ao Qingzu benar-benar tercengang. True Blood Crow. 5 petir sejati. Perjuangan selama ribuan tahun. Apakah mereka penggarap kuno? Dia benar-benar telah melihat seorang penggarap kuno yang hidup. Pada saat ini, Ao Qingzu tiba-tiba menjadi sangat gembira dan berlutut di tanah, berbaring tertelungkup di kaki True Blood Crow. True Blood Crow, aku sangat mengagumi keanggunan para kultivator kuno. Mohon pertimbangkan untuk menjadikanku muridmu karena telah membebaskanmu. Saya memiliki pengaruh besar di luar dan dapat melakukan banyak hal untuk Anda. Melihat Ao Qingzu berlutut di depannya, True Blood Crow mencibir. Anak muda, kau memang pintar, tapi tipuan kecilmu terlalu naif di hadapanku. Apakah kau pikir itu akan membuatku mengampunimu? Saat ini saya berada dalam kondisi jiwa sisa dan membutuhkan tubuh. Itulah sebabnya aku membuatmu tetap hidup sampai sekarang. Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang perlu kau ketahui. Tentunya kau tidak ragu lagi sekarang. Serahkan tubuhmu kepadaku, dan mengenai penyesalan apapun di hatimu, aku akan menyelesaikannya untukmu. Saat dia berbicara, jiwa sisa dari True Blood Crow langsung menerjang Ao Qingzu. Ao Qingzu ketakutan, raut wajahnya berubah drastis. Secara naluriah, ia meraih batu giok biasa di lehernya.
Akan tetapi, tangannya membeku di tengah jalan. Seketika ia kehilangan semangatnya dan menjadi seperti mayat hidup. Adegan ini berlangsung sekitar 3 menit. Setelah 3 menit, Ao Qingzu tiba-tiba bergerak. Namun, pada saat itu, matanya telah berubah total. Dari rasa takut sebelumnya menjadi tatapan dalam dan kuno yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Dengan perubahan tatapannya, seluruh sikap Ao Qingzu berubah total. Jika sebelumnya Ao Qingzu tampak anggun, bijaksana, dan tenang, kini ia dipenuhi aura pembunuh, membuat orang bergidik pada pandangan pertama. True Blood Crow sedikit melenturkan tubuhnya, lalu mendengus dingin. Tubuh ini sungguh mengerikan. Jika aku punya pilihan, aku tidak akan menyita tubuh yang tidak berharga seperti itu. Baiklah, kalau sudah begini, aku harus menerimanya. Namun, aku tak menyangka dendam di hati anak muda ini begitu kuat. Untuk mengendalikan tubuh ini, aku harus menghilangkan dendamnya terlebih dahulu. Zhou Yu, haha, seorang anak muda yang bahkan belum dianggap manusia abadi, namun dia membuat Ao Qingzu begitu celaka, sungguh menggelikan. Baiklah, aku akan pergi dan menyelesaikan dendam ini untuk anak muda ini. Setelah berkata demikian, True Blood Crow melihat sekeliling, dengan cepat mengunci ke suatu arah, berubah menjadi ilusi berwarna darah, lalu lenyap. Sementara itu, Zhou Yu, Li Qinglong, dan Wing Qing sedang mengobrol, memulihkan diri dari cedera mereka. Tak lama kemudian, luka mereka hampir sembuh total. Tepat saat mereka bertiga berdiri, bersiap meninggalkan gua, ekspresi Zhou Yu tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, ia memasang ekspresi yang sangat serius, menatap ke kejauhan. Melihat reaksi Zhou Yu, Li Qinglong dan Wing Qing sama-sama terkejut. Zhou Yu, ada apa? Wajah Zhou Yu menegang seperti belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan nadanya pun berubah. Saya merasakan aura jahat yang sangat kuat mendekat dengan cepat. Sangat jahat. Li Qinglong sejenak bingung. Apa arti aura jahat? Tepat saat dia hendak bertanya, tiba-tiba semua bulu kuduknya berdiri. Ekspresi Li Qinglong berubah drastis. Menoleh ke belakang, ia melihat ilusi berwarna darah melesat di langit bagai meteor, mendekati mereka seketika. Melihat ilusi berwarna darah ini, Li Qinglong tidak bisa menahan gemetar. Di sampingnya, Wing Qing tampak pucat, bahkan kakinya mulai melemah. Dalam sekejap mata, ilusi berwarna darah muncul di depan Zhou Yu dan yang lainnya. Baru pada saat itulah mereka bertiga dapat melihat dengan jelas orang di dalam ilusi berwarna darah itu. Ao Qingzu, seru Li Qinglong. Tepat saat dia selesai berbicara, dia mendengar Zhou Yu berkata, Li Tua, orang ini bukan Ao Qingzu. Li Qinglong juga merasakan bahwa meskipun orang ini tampak persis seperti Ao Qingzu, auranya sangat berbeda. Pada saat ini, Zhou Yu berteriak dingin. Siapa kamu? Bab 1262. Penguasa 5 petir. Tetua Blood Crow terkekeh sinis. Tepat saat ia hendak berbicara, tiba-tiba, tatapannya terpaku pada Zhou Yu, matanya bersinar dengan cahaya darah yang intens. Aura teknik 5 guntur. Kau mewarisi teknik petir 5 petir yang keji itu. Five Thunder si bajingan. Zhou Yu terkejut namun segera mengerti. Meskipun dia telah menerima warisan teknik 5 guntur, dia tidak tahu siapa yang mewariskannya kepadanya. Sekarang tampaknya itu ditinggalkan oleh seorang kultivator kuno bernama Five Thunder. Terlebih lagi, orang di hadapannya tampaknya merupakan musuh bebuyutan Five Thunder sang tetua. Namun, Zhou Yu tidak bermaksud mengakuinya dengan mudah, dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari orang ini. Zhou Yu, tanpa ekspresi, berbicara. 5 guntur yang mana? Aku tidak kenal dia. Siapa kamu? Mata sesepuh Blood Crow memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Heh, nak, kau mengakuinya atau tidak, itu tidak penting. Aku telah bertarung melawan bajingan 5 petir itu selama lebih dari 10.000 tahun, aku sangat mengenal auranya. Aku tidak akan membiarkan apapun miliknya tersisa. Karena kamu menerima warisannya, maka itu hanya kesialanmu, kamu harus mati. Aku akan menghapus semua yang ada pada Five Thunder si bajingan. Saat dia berbicara, ki darah yang mengerikan meletus dari tubuh tetua gagak darah. Ki darah yang mengerikan ini langsung berubah menjadi kepala manusia yang besar. Di kepala itu, fitur-fiturnya ganas, memancarkan niat membunuh, ekspresinya sangat penuh kebencian dan sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Zhou Yu, Li Qinglong, dan Wing Qing hanya merasakan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan turun ke atas mereka, menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Li Qinglong menyadari bahayanya. Dia meraung marah, mencoba mengaktifkan Heaven Piercing Spike, tetapi saat dia bergerak, kepala besar itu tiba-tiba menatapnya. Bang! Hanya dengan pandangan sekilas, Li Qinglong tampak menderita pukulan berat, memuntahkan darah dan terlempar mundur. Di sampingnya, Wing Qing juga meraung,
mencoba menyerang, namun sama halnya, ia juga menyemburkan darah dan terbang mendatar. Dua raja bela diri dari alam kelas 4 bahkan tidak dapat menahan tatapan dari orang ini. Keberadaan yang begitu mengerikan, mereka benar-benar belum pernah menjumpainya sebelumnya. Setelah Li Qinglong dan Wing Qing terluka parah dan jatuh ke tanah, ekspresi mereka menjadi kosong, dan mereka kehilangan kesadaran sepenuhnya. Menyaksikan kejadian ini, Zhou Yu pun gemetar seluruh tubuhnya, begitulah yang dia sadari. Penatua Blood Crow ini ahli dalam serangan roh primordial. Apalagi tingkat kultivasinya sangat tinggi, jauh melampaui ukuran dunia bela diri saat ini. Dan pada saat ini, kepala berdarah itu tiba-tiba menatap Zhou Yu. Dalam sekejap, Zhou Yu merasakan kekuatan mengerikan dari roh primordial langsung menghantam laut kesadarannya. Tanpa sepatah kata pun, Zhou Yu langsung mengaktifkan roh primordialnya, menyelesaikan manifestasinya seketika. Roh primordial yang terwujud menghunus pedang roh primordial, dengan ganas mengiris ke arah serangan roh primordial milik tetua gagak darah. Berdengung. Terdengar ledakan yang tak terdengar. Serangan tetua Blood Crow langsung dihancurkan oleh pedang roh primordial milik Zhou Yu. Namun, roh primordial Zhou Yu juga mengalami dampak yang cukup besar. Dalam sekejap, Zhou Yu gemetar seluruh tubuhnya, mundur 3 langkah, wajahnya langsung memucat, darah mengalir dari 7 lubangnya. Serangan ini tidak menimbulkan cedera ringan padanya. Melihat Zhou Yu benar-benar menghalangi serangan roh primordialnya, tetua gagak darah sedikit mengernyitkan alisnya, lalu dengan agak terkejut dia berkata, "Aku tidak menyangka kau sudah mulai menyempurnakan roh primordialmu, dan kau bahkan memiliki perangkat jiwa. Namun, ingin memblokirku dengan perangkat jiwa berkualitas rendah ini benar-benar menggelikan. Sekarang, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa itu roh primordial yang sejati." Saat dia berbicara, kepala besar yang berdarah itu tiba-tiba meraung ke langit. Ki darah yang awalnya berputar-putar langsung menyebar, menyelimuti radius 1 kilometer dalam waktu singkat. Zhou Yu tidak bisa menghindar sama sekali. Tentu saja, karena diselimuti oleh aura mengerikan dari sesepuh Blood Crow, dia tidak dapat membuat gerakan sedikit pun. "Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan domain ilahi bulan berdarahku." Pada saat ini, suara menyeramkan dari sesepuh Blood Crow terdengar di telinga Zhou Yu. Zhou Yu hanya merasakan dunia berputar, disertai gaya tarik yang luar biasa kuat. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meraih kepalanya, dengan paksa mencabut jiwanya. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan. Dia menyadari bahwa ini adalah metode serangan roh primordial, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sambil merasakan ketakutan dalam hatinya, dia langsung berpikir untuk melakukan serangan balik. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menghubungi roh primordialnya sama sekali. Dalam saat-saat singkat itu, Zhou Yu merasa kesadarannya mulai kabur, seluruh kekuatannya tampaknya terkuras dengan cepat. Inilah pertama kalinya Zhou Yu merasa berada di ambang kematian. Jadi beginilah rasanya sebelum Anda meninggal. Tepat saat Zhou Yu benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan, tiba-tiba, jimat petir di laut kesadarannya bergerak. Meretih. Kilatan petir yang menyilaukan menyambar dari jimat petir. Dalam sekejap, ia menembus seluruh kegelapan. Kekuatan tarikan yang mengerikan itu, saat berhadapan dengan petir ini, langsung hancur. Berdengung. Zhou Yu kembali merasakan dunia berputar, tetapi kali ini, ia dapat menghubungi roh primordialnya. Setelah menghubungi roh primordialnya, Zhou Yu segera mengaktifkannya, menyelesaikan manifestasinya, sekaligus menghunus pedang roh primordial, seketika memadamkan ki darah di laut kesadarannya. Setelah itu, Zhou Yu perlahan membuka matanya. Pada saat ini, wajah sesepuh Blood Crow dipenuhi dengan kengerian. "Bagaimana kau bisa lepas dari domain ilahi bulan darahku? Mustahil, ini benar-benar mustahil." Tepat saat dia berbicara, tiba-tiba, sesepuh Blood Crow tampaknya menyadari sesuatu, pupil mata kepala berdarah besar itu tiba-tiba mengerut. 5 guntur si bajingan. Itu kamu masih hidup. Bab 1263. Rencana gagak darah. Reaksi Blood Crow Immortal membuat Zhou Yu bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Blood Crow Immortal dengan kata-kata itu. Namun, tiba-tiba, dia merasakan nyeri yang menusuk di bagian tengah alisnya. Zhou Yu secara naluriah mengulurkan tangannya ke dahinya. Yang mengejutkannya, sebuah simbol petir muncul di alisnya. Pada saat itulah, simbol petir meletus dengan cahaya guntur yang mengerikan. Seketika sebuah bayangan melompat dari sana, muncul di atas kepala Zhou Yu. Orang ini mengenakan jubah tao dan rambutnya diikat, mengingatkan pada tokoh kuno dalam drama TV. Namun, tubuhnya memancarkan aura penghormatan. Terutama, dia dikelilingi oleh petir. Kelihatannya keren sekali. Melihat orang ini, Zhou Yu tertegun. Dia berkata dengan tidak percaya.
adalah 5 petir abadi. Sosok yang melayang di atas Zhou Yu menatapnya perlahan. Anak muda, kau sungguh aneh. Setelah 10.000 tahun, dunia yang bermutasi seperti ini telah menghasilkan eksistensi unik sepertimu. Sungguh menarik. Zhou Yu sama sekali tidak mengerti arti di balik kata-kata Five Thunders Immortal. Melihat reaksi Zhou Yu, Five Thunders Immortal tidak berniat menjelaskan lebih jauh. Dia hanya melanjutkan. Anak muda, kau mewarisi teknik 5 gunturku dan dianggap sebagai muridku. Awalnya aku bermaksud melanjutkan tidurku, tetapi sekarang tampaknya aku tidak bisa. Karena takdir sudah menentukannya demikian, mari kita jalani saja. Sekarang, aku akan secara pribadi menunjukkan teknik 5 guntur kepadamu, sehingga kamu dapat memahaminya dengan baik. Juga, aku perlu meminjam tubuhmu. Tanpa menunggu jawaban, Five Thunders Immortal lenyap dalam sekejap. Tepat saat Zhou Yu hendak berbicara, dia tiba-tiba menampakkan ekspresi kesakitan. Zhou Yu memegang kepalanya dengan kedua tangannya, sambil menjerit kesakitan yang menggetarkan. Bersamaan dengan itu, dia berlutut di tanah. Tuan Zhou, apa yang terjadi padanya? Di sampingnya, wajah Wing King memucat, menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Sekarang mereka semua mengandalkan Zhou Yu. Jika sesuatu terjadi pada Zhou Yu, mereka pasti tidak akan selamat. Li Qinglong menggelengkan kepalanya dengan serius. Entahlah, urusan ini sudah melampaui tingkat pemahaman dan keterlibatan kita. Namun, Zhou Yu seharusnya baik-baik saja. Saat kata-kata Li Qinglong berakhir, Zhou Yu tiba-tiba berhenti meratap. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ekspresinya kembali normal. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, seluruh auranya telah berubah drastis. Ia menjadi tua dan kuno, tetapi di balik lapisan ini tersembunyi kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan yang siap meletus kapan saja. Jelas, orang yang mengendalikan tubuh Zhou Yu sekarang adalah Five Thunders Immortal. Pada saat ini, Five Thunders Immortal berdiri perlahan dan menatap ke arah Blood Crow Immortal di udara. Blood Crow, kita sudah bertempur selama 1000 tahun, bukan? Sejak zaman dahulu hingga sekarang, hari ini, segala sesuatunya harus sampai pada suatu kesimpulan. Mendengar ini, Blood Crow Immortal di udara menjadi ganas, api kemarahan meletus. Mengapa? 5 guntur, mengapa kau tak mau melepaskanku meski aku sudah mati? Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pernah melakukan sesuatu kepadamu? Five Thunders Immortal berbicara dengan datar. Blood Crow, sejak kau mengkhianati sekte dan membunuh tuan kami, satu-satunya tujuanku hidup adalah membalas dendam untuk mereka. Aku mengucapkan sumpah ini di makam mereka saat itu. Mendengar ini, Blood Crow Immortal berteriak dengan marah. Five Thunders, jangan bahas si tua bodoh itu lagi. Kalau bukan karena dia, aku nggak akan kayak gini hari ini. Aku tidak ingin membahas masa lalu lagi. Five Thunders, dunia sudah berubah. Kau dan aku seharusnya tidak terus bertarung. Bagaimana kalau kita bergabung saja? Dengan kekuatan kita, kita bisa menguasai seluruh dunia. Lalu, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan menemukan cara untuk melampaui batasan kita. Apa katamu? Ekspresi mengejek yang dingin muncul di wajah Five Thunders Immortal. Blood Crow, pola pikirmulah yang membuatmu berada dalam posisi ini sekarang. Aku tak pernah menyangka, bahkan sekarang, kau masih tak bertobat. Baiklah, kebiasaan memang berubah perlahan, tetapi sifat seseorang tetap ada. Hari ini, aku akan melenyapkanmu, murid pengkhianat, atas nama guru kita. Petir menyambar dari tubuh Five Thunders Immortal. Saat cahaya guntur mulai terlihat, seluruh wilayah berubah drastis, dengan awan guntur berkumpul rapat. Melihat pemandangan ini, Blood Crow Immortal tiba-tiba menunjukkan senyum sinis. Five Thunders, kupikir aku akan mengampunimu, tetapi karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu itu. Kau tidak berpikir bahwa jiwamu yang tersisa masih bisa menyaingiku, kan? Begini, selama milenium ini, aku telah memanfaatkan berbagai sumber daya di sini, menarik banyak orang, dan melahap ratusan makanan darah pembangun fondasi. Kekuatan jiwaku kini jauh melampaui milikmu. Hari ini, aku juga akan memakanmu. Mungkin dengan menggunakan sisa jiwamu, aku dapat memulihkan 30% roh primordialku. Mendengar ini, Wing King dan Li Qinglong tercengang. Legenda mengenai gua pembudidaya kuno ini memang sudah beredar selama bertahun-tahun. Terutama Li Qinglong, dari catatan pavilion bela diri, dia mengetahui banyak orang yang menjelajah ke gua kultivator kuno tersebut selama berabad-abad, dan banyak di antara mereka yang meninggal dalam prosesnya. Namun, tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam gua itu. Sekarang, dia akhirnya mengerti, semuanya adalah rencana rumit yang disusun oleh Blood Crow Immortal.
Ini sungguh menakutkan. Sebuah rencana yang berlangsung selama 1000 tahun, dan menelan korban ratusan atau ribuan jiwa. Apalagi mereka yang masuk adalah para jenius di dunia bela diri. Pada saat ini, Li Qinglong merasakan adanya ejekan. Di sampingnya, wajah Wing Qing tampak sama rumitnya. Namun, dibandingkan keduanya, Five Thunders Immortal sepenuhnya berbeda. Dia tetap tenang, tetapi matanya memancarkan rasa iba. Selama bertahun-tahun, kau tak pernah melepaskan tipu daya kecilmu. Jalan menuju kesempurnaan memang penuh tantangan, tetapi keteguhan sejati tidak datang dari kelicikan yang picik maupun kebijaksanaan yang merasa benar sendiri. Setelah selesai, Five Thunders Immortal bertindak langsung. Dengan lambaian santai, gelombang guntur langsung mengembun menjadi anak panah sepanjang lebih dari 1 meter, melesat menuju Blood Crow Immortal. Bab 1264. Formasi daya tarik petir. Melihat Sang Master 5 Petir beraksi, Sang Master Gagak Darah pun ikut terisi dengan gelombang energi darah dan mulai melancarkan aksinya. Keduanya adalah sesama murid, dan mereka telah bertarung selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, Master Gagak Darah sangat menyadari kekuatan Master 5 Petir. Meskipun Master 5 Petir kini hanya memiliki sisa jiwa, dia tidak berani gegabah sedikitpun. Pada saat ini, energi darah di tubuh Blood Raven Master langsung mengembun menjadi kepala serigala besar. Serigala darah ini membuka mulutnya lebar-lebar dan benar-benar menelan anak panah yang ditembakkan oleh Master 5 Petir. Melihat hal ini, wajah Master 5 Petir sedikit menggelap, lalu dia berkata, "Sepertinya selama bertahun-tahun, kau memang telah melahap cukup banyak makanan darah, sihir darah ini ternyata sangat murni." Sang Master Gagak Darah mencibir dingin. "5 Guntur, apakah kamu takut? Aku masih punya trik-trik mengejutkan lainnya. Kalau kau mau memohon ampun dan setuju bekerja sama denganku, masih ada waktu." Master 5 Petir berkata dengan tenang. "Berhenti menipu dirimu sendiri. Apa menurutmu aku tidak meninggalkan rencana cadangan selama bertahun-tahun?" Saat dia berbicara, Master 5 Petir tiba-tiba melesat ke angkasa, membubung tinggi ke angkasa, dan mencapai ketinggian 1000 meter dalam sekejap. Pada saat itu, dia berbicara seolah kepada dirinya sendiri. "Junior, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa teknik 5 Guntur yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik, ini satu-satunya kesempatanmu." Setelah berbicara, Master 5 Petir mengayunkan lengannya. Dalam sekejap, 5 kilatan cahaya petir yang menyilaukan meletus serentak dari 5 puncak di bawahnya. Melihat ini, wajah Blood Raven Master berubah drastis. Kau benar-benar memasang formasi tarikan petir di sini." Sang Guru 5 Petir mencibir. "Ini disiapkan khusus untukmu. Guaku ini, dengan kekuatan guntur yang terkumpul selama ribuan tahun, semuanya tersembunyi di sini. Hari ini, aku akan menggunakan guntur milenium ini untuk menghancurkanmu sepenuhnya." Setelah berbicara, Master 5 Petir tiba-tiba mengulurkan 2 jarinya ke langit, mengeluarkan suara gemuruh rendah. Petir biru. Jari awan yang menembus. Diiringi raungan rendah dari Five Thunders Master, cahaya guntur dari 5 puncak seketika menyatu ke arah 2 jarinya. Dalam sekejap mata, jari-jari Master 5 Petir telah berubah sepenuhnya menjadi guntur. Segera setelah itu, Master 5 Petir menatap ke arah Master Gagak Darah di bawah. Dengan teriakan keras darinya, petir yang menyilaukan langsung menembus awan dan menyambar ke arah Master Gagak Darah. Sang Master Gagak Darah dipenuhi keterkejutan dan kemarahan, lalu segera mengeluarkan raungan. Tinju Dewa Bulan Darah. Energi darah yang tak berujung mengalir dari tubuhnya, berubah menjadi kepalan tangan besar berwarna darah. Di bawah kendali Blood Raven Master, tinju darah raksasa itu dengan ganas menangkis serangan Five Thunders Master. Boom! Detik berikutnya, sebuah ledakan dahsyat bergema. Di udara, jari awan penusuk petir biru langsung menghancurkan tinju darah raksasa itu. Lalu, tanpa kehilangan momentum, ia melesat ke arah Blood Raven Master. Wajah Sang Master Gagak Darah berubah drastis, dan dia segera mengerahkan sisa energi darah di tubuhnya, mengubahnya menjadi perisai besar berwarna darah untuk menghadangnya. Gemuruh. Serangan ini menghantam perisai berwarna darah dengan keras. Tidak hanya menghancurkan perisai berwarna darah seketika, tetapi juga menghancurkan Master Gagak Darah dan tanah di bawahnya, menciptakan kawah besar dengan diameter lebih dari 100 meter. Adegan itu disertai dengan guncangan hebat pada bumi dan gunung. Pemandangan mengerikan ini berlangsung selama 3 menit penuh sebelum berangsur-angsur mereda. Pada saat ini, Li Qinglong dan Raja Sayap, yang berada di kejauhan, sudah tercengang. Mereka berdua dianggap sebagai tokoh teratas dalam dunia seni bela diri saat ini dan sangat menguasai berbagai hal, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan sebelumnya. Jika serangan itu mengenai mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan punya sisa apapun. Apakah ini seorang penggarap kuno?
Bahkan dengan hanya sisa jiwa, kekuatan mengerikan seperti itu dapat dilepaskan. Seberapa kuatkah mereka di masa kejayaannya? Memikirkan hal itu, keduanya merasakan kulit kepala mereka geli. Saat dampak serangan itu mereda, pucat pasti tampak di wajah Five Thunders Master. Terlebih lagi, tubuh Zhou Yu juga dipenuhi daging yang robek, membuatnya berlumuran darah. Sang guru 5 petir mendesah. Tubuh ini masih terlalu lemah untuk menahan kekuatan penuh jari awan penusuk petir biru. Namun, saya sudah menunjukkan esensinya. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami tergantung pada Anda. Setelah berkata demikian, sang guru 5 petir melihat ke dalam lubang yang dalam. Setelah serangan dahsyat ini, tubuh Ao Qingzu telah lama berubah menjadi debu. Di dalam lubang itu, hanya jiwa sisa yang hampir transparan yang melayang perlahan. Setelah diamati lebih dekat, samar-samar tampak sosok Blood Raven Master di sisa jiwa itu. Pada saat ini, hatinya dipenuhi amarah dan kebencian. Dia telah merencanakan selama ribuan tahun hanya untuk bertahan hidup, tetapi pada akhirnya, dia hampir musnah. Karena marah, dia memilih berlutut. Wajah Master Gagak Darah penuh dengan permohonan, air mata mengalir di wajahnya. Kakak senior, aku tahu aku salah. Sekarang, aku hanya memiliki sedikit kekuatan roh primordial yang memelihara jiwaku yang tersisa. Aku tak lagi mampu merebut tubuh lain, ataupun melakukan hal lain. Kumohon, ampuni aku. Master 5 petir berkata dengan tenang. Gagak Darah, aku berjanji pada tuanku untuk membalaskan dendamnya, jadi mustahil bagiku untuk mengampunimu. Mendengar ini, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah Master Gagak Darah, dan dia meraung. 5 guntur, aku akan menghantuimu bahkan saat kematian. Kau terkutuk. Master 5 petir tampak acuh tak acuh, mengangkat tangannya, dan dengan kilatan cahaya petir, sisa jiwa Master Gagak Darah pun musnah sepenuhnya. Setelah menyelesaikan semua ini, sang guru 5 petir menatap ke langit, tatapannya seakan melampaui waktu dan ruang. Guru, aku telah memenuhi sumpahku. Saat kata-kata itu terucap, jejak guntur di dahi Zhou Yu tiba-tiba terbelah, sebagian memasuki laut kesadaran Zhou Yu, sedangkan sisanya perlahan naik. Di udara, ia berubah menjadi kilatan cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Zhou Yu jatuh lurus ke bawah. Bab 1265, Kegelapan. Melihat Zhou Yu jatuh dari ketinggian, Li Qinglong bereaksi cepat, bergegas untuk menangkapnya. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Li Qinglong menatap Zhou Yu yang berlumuran darah dan bertanya dengan ragu. Pada saat ini, Zhou Yu perlahan membuka matanya, rasa sakit yang luar biasa hampir mengubah seluruh fitur wajahnya. Bantu aku, ambil pilnya. Zhou Yu berbicara sebentar-sebentar. Raja Sayap, yang berada di dekatnya, buru-buru mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya kepada Zhou Yu. Saat pil itu memasuki tubuhnya, Zhou Yu merasa sedikit lebih baik. Dia segera memeriksa kondisi internalnya dengan indera ketuhanannya. Inti emasnya telah sepenuhnya menjadi kusam dan tidak berkilau. Sebelumnya, kultivator 5 guntur mengendalikan tubuhnya, menampilkan gerakan pertama teknik 5 guntur. Meskipun penggarap 5 petir telah mengatur 5 formasi penarik petir, yang menyimpan petir dalam jumlah besar, selama memperagakan teknik, tetap saja dibutuhkan Yuan sejati sebagai panduannya. Dan bimbingan sederhana itu telah menguras inti emas Zhou Yu. Selain itu, tubuh fisiknya hampir runtuh. Jika dia tidak mengolah teknik kuali emas hingga tingkat 8 kuali, ditambah dengan perlindungan yang disengaja dari kultivator 5 petir, tubuh fisiknya akan berakhir seperti Ao Qingzu. Namun kali ini, terlepas dari kondisi Zhou Yu yang menyedihkan, keuntungannya tidak terbayangkan. Kultivator 5 petir mengendalikan tubuhnya, mengeksekusi jari awan menusuk petir hijau dengan kekuatan hampir 10 kali lipat, proses pengendaliannya sepenuhnya dikuasai oleh Zhou Yu. Metode halus yang digunakan oleh kultivator 5 petir dalam memanipulasi Yuan sejati, dan teknik-teknik selama pelaksanaan teknik, membuat Zhou Yu merasakan kesadaran yang tiba-tiba. Setelah merasakan sendiri kultivator 5 guntur melakukan teknik 5 guntur, dia menyadari betapa dangkalnya pemahamannya tentang teknik. Pengalaman pribadi ini meningkatkan tingkat penerapan tekniknya beberapa tingkatan. Terlebih lagi, sebelum jiwa sisa dari kultivator 5 petir menghilang, dia menuangkan seluruh kekuatan petir yang tersisa dari formasi penarik petir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, meskipun tubuh fisiknya tampak berlumuran darah, itu sebenarnya adalah bentuk kelahiran kembali. Kekuatan petir yang tersisa menyatu sepenuhnya ke dalam daging, tulang, dan meridiannya, tidak meningkatkan tubuh fisiknya secara berarti, tetapi membantu dalam memurnikan banyak kotoran dengan kekuatan petir. Dengan cara ini, fondasi fisiknya menerima peningkatan yang luar biasa. Hal ini juga membuka jalan bagi masuknya dia ke alam 9 kuali di masa depan. Dengan bantuan pil, luka-luka Zhou Yu mulai berangsur-angsur sembuh,
Tak lama kemudian, inti emasnya yang terkuras juga mulai mendapatkan kembali sejumlah yuan sejati. Bagi Zhou Yu, begitu yuan sejati mulai pulih, ia dapat menggunakannya untuk menyembuhkan cedera tubuh dengan cepat. Setelah 2 hari 2 malam, Zhou Yu, Li Qinglong, dan Wing Qing telah sembuh total. Setelah pulih, Zhou Yu tidak terburu-buru pergi, sebaliknya, ia mengarahkan indera ilahinya ke laut kesadarannya. Sebelum menghilang, sang penggarap 5 petir menanamkan sebuah memori ke dalam jimat petir di dalam laut kesadarannya. Zhou Yu ingin tahu kenangan apa yang ditinggalkan oleh kultivator 5 petir. Saat indera ketuhanan Zhou Yu memasuki jimat petir, suara penggarap 5 petir segera bergema. Anak muda, saat terbangun kali ini, aku merasakan sesuatu yang baru di dunia, meskipun aku tidak tahu benda apa ini, aku menyebutnya gelap. Saya menduga bahwa penyebaran diam-diam, kegelapan, menyebabkan perubahan drastis pada kekuatan langit dan bumi. Saat ini, kegelapan seharusnya masih dalam tahap tersembunyi, tetapi banyak kekuatan kuno telah terkikis olehnya. Anda harus berhati-hati. Selain itu, jimat petir ini adalah harta karun yang tak sengaja kudapatkan di masa mudaku. Kekuatannya jauh melampaui imajinasimu. Jimat ini bahkan dapat meredam kegelapan sampai batas tertentu. Jadi, gunakanlah dengan hati-hati. Setelah mengucapkan semua ini, suara Five Thunders Cultivator benar-benar berhenti. Indra kedewaan Zhou Yu hilang, ekspresinya menjadi sangat serius. Gelap. Apa sebenarnya benda ini? Eksistensi macam apa ini? Itu dapat menyebabkan kekuatan langit dan bumi berubah drastis. Mungkinkah ini alasan mengapa para penggarap kuno menghilang? Meskipun pendekar 5 petir telah memberitahunya tentang masalah ini, namun masih samar-samar, Zhou Yu tahu bahwa pendekar 5 petir tampak tidak yakin. Dia mungkin juga tidak begitu yakin. Zhou Yu merasa seolah-olah dia telah menyentuh rahasia raksasa. Namun tidak tahu dari aspek mana harus mendekati untuk menyelidiki lebih dalam kebenaran rahasia ini. Saat Zhou Yu tengah berpikir keras, suara Li Qinglong terdengar. Zhou Yu, apa kabar? Apakah kamu sudah pulih? Zhou Yu terkejut oleh suara Li Qinglong, jadi dia segera menenangkan diri, memutuskan dalam hatinya untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan membahasnya nanti. Kalau apa yang dikatakan oleh Five Thunders Cultivator itu memang benar, maka mau tidak mau dia akan berhadapan dengan yang namanya Dark itu. Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Aku sudah baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian berdua?" Li Qinglong dan Raja Sayap tersenyum. "Kami hanya mengalami cedera ringan, dan kami sudah lama pulih. Ngomong-ngomong, saat kamu sedang menyembuhkan diri, kami mengumpulkan semua harta karun di rumah gua. Sayangnya, Ao Qingzu dan semua hartanya telah musnah sepenuhnya." Sambil berbicara, Li Qinglong meletakkan 5 pusaka Sumeru di depan Zhou Yu. Bab 1266. Para ahli datang berbondong-bondong. Sambil menatap harta karun Sumeru di hadapannya, Zhou Yu memasukkan indera ilahiyahnya ke dalam masing-masing harta karun itu satu persatu, dan segera mengetahui apa yang ada di dalamnya. Harta karun dari kelima tempat ini jika digabungkan terdiri atas 60% batu roh, 20% obat spiritual, dan sisanya adalah sejumlah teknik kultivasi, buku-buku kuno, artefak, dan sebagainya. Saat ini, Zhou Yu tentu saja paling membutuhkan batu roh dan obat spiritual. Ia tidak terlalu membutuhkan teknik kultivasi atau artefak. Dan jumlah batu roh dan obat spiritual di sini tampaknya cukup untuk mendukung kultivasinya ke alam raja. Setelah memeriksa, Zhou Yu menatap Li Qinglong dan Wing Qing. Sejujurnya, memang ada beberapa hal di sini yang sangat saya butuhkan. Begini saja. Aku akan mengambil apa yang aku butuhkan dulu. Kalau aku mengambil lebih dari itu, aku akan memberimu uang sebagai kompensasi. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Li Qinglong dan Wing Qing terkejut. Li Qinglong berbicara. Kenapa harus memilih? Semua ini milikmu. Kamu ambil saja. Wing Qing juga setuju. Benar sekali, pada dasarnya kau membunuh semua orang ini, dan kalau bukan karenamu, kami berdua tidak akan selamat pada akhirnya. Semua ini adalah rampasan perangmu. Zhou Yu mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Perjalanan ke gua kultivator kuno ini tidak akan semulus ini tanpa bantuan kalian berdua. Kita tetap harus membaginya, setiap kasus berbeda. Melihat Zhou Yu begitu gigih, Li Qinglong dan Wing Qing merasa tersentuh. Li Qinglong adalah orang pertama yang berbicara. Kalau begitu, ada beberapa teknik kultivasi dan buku-buku kuno yang cukup menarik minatku. Berikan aku lebih banyak lagi. Raja Sayap ragu sejenak dan berkata, "Saya cukup tertarik dengan obat-obatan spiritual itu. Saya akan minum lebih banyak obat spiritual." Zhou Yu tertawa. "Baiklah kalau begitu, mari kita bagi sekarang juga." Setiap orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Ketiganya segera mulai membagi barang-barang itu.
Wingking memandang obat spiritual yang diberikan kepadanya, mulutnya tidak bisa ditutup karena kegembiraan. Untung saja dia akhirnya memilih bekerja sama dengan Zhou Yu. Jika dia terus bersama Kan Julian dan yang lain, dia tidak hanya akan berakhir tanpa apapun tetapi mungkin dia bahkan tidak akan mampu mempertahankan hidupnya. Sementara itu, Zhou Yu dan yang lainnya sedang membagi rampasan mereka. Di pintu masuk gua pembudidaya kuno. Pada saat ini, gerbang cahaya besar di pintu masuk telah menghilang. Namun, pusaran air raksasa di laut sekitar terumbu karang itu masih ada. Pada saat ini, tiba-tiba beberapa sosok berlari kencang, tiba di sekitar terumbu karang tersebut. Orang-orang ini tidak lain adalah anggota pasukan utama kota Hu. Dari keluarga Han muncullah Han Mofeng, yang merupakan ahli alam raja tingkat 8, salah satu ahli teratas di seluruh kota Hu. Dari keluarga Zhu datanglah guru tua, Zhu Yuanming. Orang ini juga merupakan pakar teratas keluarga Zhu. Selama ini, Zhu Tanggong, Zhu Tangcai, dan Zhu Tangfeng, tiga bersaudara itu, sebenarnya tidak ingin bermusuhan dengan Zhou Yu, tetapi mantan guru mereka bersikeras untuk berurusan dengan Zhou Yu. Dan guru tua itu adalah Zhu Yuanming. Dari keluarga Ao muncullah ahli terbaik mereka, Ao Jiushu, yang kekuatannya juga mencapai alam raja tingkat ke-8. Tokoh-tokoh penting ini datang ke sini untuk melindungi anggota klannya, jangan sampai ada orang lain yang memanfaatkan situasi dan merampas harta karun yang dibawa keluar dari gua tersebut. Segera setelah orang-orang ini tiba, dua sosok lagi muncul di sini. Di garis depan adalah seorang pemuda. Di belakangnya ada seorang penatua. Melihat pemuda ini, Han Mofeng dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi ragu. Pemuda itu baru mencapai alam bawaan agung dalam kultivasinya, tetapi sesepuh di belakangnya tidak sesederhana itu. Dia sebenarnya adalah ahli alam raja tingkat ke-7. Terlebih lagi, wajah ahli alam raja tingkat ke-7 ini tidak dikenal, yang menunjukkan dia bukan penduduk asli kota Hu. Siapa orang ini? Dia memiliki ahli alam raja tingkat ke-7 sebagai pengawalnya. Melihat tatapan penuh tanya dari orang-orang di sekitarnya, pemuda itu terkekeh dan berkata, "Saya Liu Tu dari kuil Dewa Pil. Orang di sampingku adalah seorang tetua dari kuil Dewa Pil yang datang untuk menjelajahi kota Hu bersamaku kali ini." Liu Tu datang ke sini hari ini karena dia tahu bahwa Zhou Yu pasti akan menghadapi masalah setelah keluar dari gua kultivator kuno, jadi dia secara khusus meminta kuil Dewa Pil untuk mengirimkan seorang guru untuknya. Mereka yang hadir adalah tokoh-tokoh senior, terutama orang-orang seperti Han Mofeng, yang usianya sebenarnya telah melebihi 100 tahun. Mereka secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tersembunyi seperti kuil Dewa Pil. Ketika mereka mendengar bahwa pemuda ini berasal dari kuil Dewa Pil, Han Mofeng dan yang lainnya juga mengesampingkan sikap superior mereka dan menyapanya sebagai sederajat. Setelah menyapa sebentar, Han Mofeng berbicara, meskipun ekspresinya tenang, nadanya agak tidak ramah. "Teman muda Liu Tu, kau memang masih muda, tapi pengawalmu sangat terampil. Kau pasti murid inti kuil Dewa Pil. Setahu saya, kuil Dewa Pil jarang ikut campur dalam urusan dunia bela diri, apalagi jika ada murid inti yang datang sendiri. Kenapa begitu? Apakah kuil Dewa Pil sudah mengubah aturannya?" Liu Tu tersenyum sedikit. "Tetua Han, kamu salah paham. Kuil Dewa Pil kami tidak ikut campur dalam urusan dunia seni bela diri. Hanya saja, kuil Dewa Pil kami akan mengadakan pertemuan pertukaran, dan sesuai tradisi, kami mengundang beberapa jenius dari alam alkemis untuk berpartisipasi. Tugas yang saya terima kali ini adalah memastikan bahwa mereka yang diundang oleh kuil Dewa Pil kita dapat hadir tepat waktu." Mendengar ini, Han Mofeng terkejut. "Jadi, apa tujuanmu di sini? Mungkinkah seseorang yang diundang oleh kuil Dewa Pil Anda ada di sini?" Liu Tu terkekeh. "Benar sekali, orang itu bernama Zhou Yu." Mendengar ini, Han Mofeng, Zhu Yuanming, Ao Jiushu, dan yang lainnya mula-mula tercengang, lalu senyum dingin tersungging di mata mereka. Zhou Yu. Dia dikejar oleh 6 ahli alam raja tingkat 4 ke atas. Tidak mungkin dia bisa selamat. Liu Feng ini mungkin belum tahu bahwa Zhou Yu telah meninggal di gua kultivator kuno. Di mata mereka, Liu Tu mungkin tidak penting, tetapi kuil Dewa Pil tidak bisa dianggap remeh, jadi mereka tidak ingin menimbulkan murka kuil Dewa Pil tanpa alasan. Jadi, termasuk Han Mofeng, tidak seorang pun berbicara lebih jauh dengan Liu Tu. Untuk sesaat, suasana di atas laut menjadi dingin dan sunyi. Namun kehancuran ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah kekuatan spasial besar muncul dari atas pusaran air laut. Segera setelah itu, gerbang cahaya perak muncul kembali di atas pusaran air. Seketika mata semua orang tertuju ke arah gerbang cahaya. Beberapa saat kemudian, 3 sosok keluar dari dalam. Bab 1267. Pengepungan. Dalam sekejap, tatapan semua orang beralih ke gerbang cahaya perak.
Ketika mereka melihat ketiga sosok itu berjalan keluar, mata mereka membeku. Seketika, pupil mata Han Mofeng tiba-tiba mengecil, dan dia berteriak. Zhou Yu, kamu masih hidup. Zhou Yu, Li Qinglong, dan Wing Qing tidak menyangka bahwa mereka akan dikelilingi oleh begitu banyak master kuat segera setelah mereka muncul. Dalam sekejap, ketiganya menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Dan hanya beberapa detik setelah Zhou Yu dan yang lainnya keluar, gerbang cahaya perak di belakang mereka perlahan menghilang. Pusaran air besar di sekitar terumbu karang pun lenyap bersamanya. Tak lama kemudian, laut kembali tenang sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Zhu Yuanming berubah, dan dia langsung berteriak dengan marah. Zhou Yu, di mana Zhu Guanglu dan kedua saudaranya dari keluarga suku? Ao Jiushu juga langsung meledak dengan niat membunuh. Di mana Ao Qingzu dari keluarga Ao saya? Menghadapi pertanyaan dari sekelompok master top, Zhou Yu tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena mereka sendiri adalah pembunuh, mereka harus siap dibunuh oleh orang lain. Apa maksudmu, kemana mereka pergi? Mendengar ini, Zhu Yuanming berkata dengan tidak percaya. Maksudmu mereka sudah mati? Apakah kau pikir hanya kau seorang yang mampu membunuh kelompok master alam raja tingkat 4 itu? Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Akui dengan jujur. Zhu Yuanming dan yang lainnya tidak percaya Zhou Yu mampu membunuh begitu banyak master alam raja tingkat 4. Pada saat ini, dia masih mengira telah terjadi suatu anomali di dalam gua sang kultivator kuno, yang menyebabkan kematian mereka. Zhou Yu tentu saja tidak bisa melaporkan kepada mereka secara rinci. Dia mencibir. Tidak tertarik. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi. Akan tetapi, pada saat ini, niat membunuh yang dingin tiba-tiba meletus dari Han Mofeng dan tertuju pada Zhou Yu. Nak, kalau kamu tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, kamu tidak akan kemana-mana. Tetaplah di sini. Dengan itu, Gang Jin milik Han Mofeng berubah, menjangkau Zhou Yu dari jauh. Melihat pemandangan ini, Li Qinglong langsung berteriak. Menghadapi Han Mofeng dari alam raja tingkat 8, Li Qinglong tidak berani ceroboh dan menyerang dengan kekuatan penuh. Dia memegang paku penusuk langit, dan seluruh kekuatan Gang Jin miliknya meledak seketika. Bang! Serangan Han Mofeng langsung dihancurkan oleh Li Qinglong. Melihat kejadian ini, wajah Han Mofeng menjadi gelap, dan niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Li Qinglong, jangan paksa aku membunuhmu. Li Qinglong berteriak dengan marah. Han Mofeng, beraninya kau bertindak gegabah. Zhou Yu adalah kepala Departemen Paviliun Bela Diri Kota Hu, dan tokoh kunci yang dibina oleh markas besar Paviliun Bela Diri. Kuperingatkan kau, jika kau menyentuhnya, markas besar Paviliun Bela Diri tidak akan pernah mengampunimu. Mendengar ini, Han Mofeng mencibir. Jika aku takut dengan markas besar Paviliun Bela Dirimu, aku tidak akan datang ke sini. Han Mofeng mengeluarkan raungan rendah, meninju dari jauh. Dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi yang mengerikan berkumpul di hadapan Li Qinglong, membentuk tinju besar. Bang! Li Qinglong tidak punya ruang untuk menghindar, wajahnya menjadi pucat, dan dia meludahkan seteguk darah, lalu terhempas mundur. Menghadapi alam raja tingkat 8, Li Qinglong, alam raja tingkat 4, tidak mempunyai peluang apapun. Dia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Han Mofeng. Setelah dipukul, Li Qinglong mengabaikan luka-lukanya, berjuang untuk berdiri lagi. Namun, Han Mofeng hanya mendengus dingin. Kekuatan langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat menekan ke arah Li Qinglong. Gedebuk. Li Qinglong ditekan hingga berlutut oleh kekuatan langit dan bumi yang mengerikan, tidak mampu melawan. Hanya dengan satu gerakan saja, Li Qinglong benar-benar takluk. Inilah teror dari alam raja tingkat 8. Setelah itu, Han Mofeng menatap Zhou Yu. Nak, sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Sambil berbicara, dia meninju ke arah Zhou Yu. Begitu pukulan itu dilayangkan, Zhou Yu segera merasakan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya menekan ke arahnya, bahkan memengaruhi ruang angkasa. Pada saat ini, Zhou Yu bahkan tidak bisa menggunakan teknik pergerakannya, apalagi bergerak. Pukulan itu tampaknya hendak mengenai Zhou Yu. Pada saat itu, tiba-tiba, momentum yang sama mengerikannya, tidak kalah dengan Han Mofeng, muncul entah dari mana. Saat aura ini muncul, tekanan menindas yang memenjarakan Zhou Yu lenyap tanpa jejak. Seketika, pukulan yang sama kuatnya meletus, langsung menangkis pukulan Han Mofeng. Melihat pemandangan ini, Han Mofeng mengerutkan kening, memelototi sosok di belakang Zhou Yu. Seorang tetua berjubah putih langsung tiba di sisi Zhou Yu. Teman muda Zhou, kamu baik-baik saja. Zhou Yu menatap tetua berjubah putih itu dan tersenyum tipis, lalu berkata. Terima kasih banyak, tetua Seng. Tetua berjubah putih ini adalah Seng Tianxi.
Dia adalah tetua tamu Kamar Dagang Tianyu, pendukung terbesarnya. Terlebih lagi, dia adalah seorang raja bela diri di puncak alam kelas 7. Sebelum menuju ke gua kultivator kuno, Zhou Yu secara khusus mencari Kamar Dagang Tianyu untuk meminta bantuan. Kamar Dagang Tianyu sangat menghargai Zhou Yu, jadi tentu saja, mereka memberikan bantuan besar ketika dia memintanya. Wang Hongshan secara pribadi mengundang Zheng Tianxi, tetua tamu pertama dari Kamar Dagang Tianyu, untuk membantu. Faktanya, Zheng Tianxi telah tiba sebelum Zhou Yu memasuki gua, tetapi, sesuai permintaan Zhou Yu, dia menggunakan harta yang berharga untuk menyembunyikan auranya, dan tidak menampakkan dirinya sampai saat kritis. Zheng Tianxi terkekeh dan berkata, "Kau terlalu baik, teman muda." Kemudian dia menatap Han Mofeng dan berkata dengan acuh tak acuh. "Han Mofeng, dengan aku di sini hari ini, kau tak akan bisa menyentuhnya." Mendengar ini, niat membunuh terpancar dari mata Han Mofeng. "Zheng Tianxi, sepertinya Kamar Dagang Tianyumu berencana memihak anak ini. Tapi kau lupa kau hanya Raja Alam tingkat 7, berani menentangku." Zheng Tianxi menjawab dengan datar, "Kamu baru saja masuk kelas 8, bukan? Apakah kau benar-benar mengira kau dapat mengalahkanku dengan telak?" Han Mofeng mencibir. "Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan kesenjangan antara kelas 8 dan kelas 7. Lalu dia menoleh ke Ao Jiushu dan Zhu Yuanming. "Kalian berdua, urus anak ini, Zhou Yu. Suruh dia menjelaskan apa yang terjadi di dalam gua kultivator kuno itu. Aku akan mengurus Zheng Tianxi." Setelah mengatakan ini, Han Mofeng melancarkan serangannya. Bab 1268. Paviliun dan turun tangan. Dalam sekejap mata, Zheng Tianxi dan Han Mofeng mulai bertarung dengan sengit. Dan medan perang juga bergeser dari sini ke permukaan laut yang jauh. Melihat situasi ini, Ao Jiushu langsung melirik Zhu Yuanming. "Saudara Zhu, anak ini pasti punya rahasia besar, kita harus menangkapnya." Zhu Yuanming mencibir dan mengangguk, lalu menatap Zhou Yu. Terkunci oleh alam raja tingkat ke-7 dan alam raja tingkat ke-8 secara bersamaan, Zhou Yu merasakan tekanan luar biasa bagai gunung. Wajahnya pun tampak muram, dan dia meratap dalam hatinya. Saat dia sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan, dia tidak menyangka begitu banyak pakar kelas 7 dan 8 akan muncul sekaligus. Pada saat ini, Zhou Yu sudah mempertimbangkan apakah akan mengonsumsi obat pil dan bertarung mati-matian. Namun, pada saat ini, Liu Tu, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba angkat bicara. "Zhou Yu adalah tamu yang diundang oleh kuil Dewa Pil kami. Kau menentangnya di hadapanku, itu sama sekali tidak menganggap serius kuil Dewa Pil kami." Begitu Liu Tu selesai berbicara, sesepuh alam tingkat ke-7 di sampingnya langsung melesat ke sisi Zhou Yu, menghalangi tekanan besar itu untuknya. Melihat pemandangan ini, wajah Ao Jiushu tenggelam. "Apa maksud kuil Dewa Pilmu dengan ini?" Liu Tu berkata dengan tenang. "Apakah maksudku tidak cukup jelas? Tentu saja, aku harus melakukan segala daya upaya untuk melindungi tamu kuil Dewa Pil kita. Siapapun yang berani menyentuhnya berarti melawan kuil Dewa Pil kita." Mendengar ini, Zhu Yuanming langsung marah dan hampir tidak dapat menahan diri untuk menyerang Liu Tu. "Kau sedang mencari kematian. Apa kau benar-benar berpikir hanya nama kuil Dewa Pil membuat kami takut menyentuhmu?" Namun, Ao Jiushu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Zhu Yuanming. Zhu Yuanming dengan marah berteriak, "Kakak Ao, apa maksudmu? Apakah kamu takut?" Ao Jiushu tersenyum tipis. "Saudara Zhu, apakah kamu terlalu memikirkannya? Apakah aku akan takut? Hanya saja kamu mungkin tidak mengerti apa maksud junior dari kuil Dewa Pil ini." "Oh." Zhu Yuanming tertegun. "Bagaimana apanya?" Ao Jiushu melirik Liu Tu yang tampak tenang di kejauhan, lalu dia menatap Zhu Yuanming. "Saudara Zhu, maksud junior ini adalah dia, mewakili kuil Dewa Pil, akan melindungi tamu yang disebut itu sesuai kemampuannya." "Ya, terus kenapa? Ada masalah?" tanya Zhu Yuanming bingung. Ao Jiushu tersenyum tipis. "Yang disebut, sesuai kemampuannya, oleh junior ini mengacu pada ahli alam raja tingkat ke-7 di sampingnya." Zhu Yuanming terkejut, dan kemudian pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah adanya. Anak muda ini bermaksud menjaga nama baik kuil Dewa Pil dan memberikan penjelasan kepada tamu yang disebut-sebut ini. Zhu Yuanming menatap Liu Tu dan mencibir. "Kamu, junior, cukup menarik. Baiklah, aku akan memberimu wajah ini." Kemudian dia melihat ke arah ahli alam raja tingkat ke-7 yang dikirim oleh Liu Tu dan berkata, "Ayo, kita bertanding dan biarkan aku melihat apa yang membedakan orang-orang dari kuil Dewa Pil." Tetua dari kuil Dewa Pil memandang Liu Tu. Liu Tu mengangguk perlahan, dan orang itu segera terbang menuju kejauhan bersama Zhu Yuanming berturut-turut. Pada saat ini,
Liu Tu menatap Zhou Yu. Tuan Zhou, hanya ini yang bisa dilakukan kuil Dewa Pil kita. Lagi pula, kuil Dewa Pil kita adalah kekuatan tersembunyi, dan tidak pantas mengirim terlalu banyak ahli untuk ikut campur dalam urusan duniawi. Apakah kamu bisa bertahan hidup selanjutnya tergantung pada dirimu sendiri. Mendengar ini, Zhou Yu membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih." Liu Tu membantunya meringankan tekanan dari seorang ahli alam raja tingkat 7 sudah lebih dari baik, dan lagi pula, Liu Tu sebelumnya telah membantunya. Zhou Yu tidak menyangka kuil Dewa Pil akan menyelesaikan semua masalahnya. Liu Tu mengangguk lalu minggir. Pada saat ini, tatapan Ao Jiushu tertuju pada Zhou Yu. "Nak, kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu." Mendengar ini, Zhou Yu mengepalkan tinjunya, dan pil berwarna darah diam-diam muncul di tangannya. Ini adalah pil ledakan darah yang telah ia persiapkan sejak lama. Selain itu, mencapai standar peringkat ke-6. Dia tidak tahu sejauh mana pil Blood Burst ini akan meningkatkan kekuatannya dan apakah itu dapat melawan Ao Jiushu, tetapi sekarang dia hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Akan tetapi, saat Zhou Yu hendak meminum pil itu, Raja Sayap dan Raja Angin tiba-tiba melangkah maju secara bersamaan, tiba di hadapan Zhou Yu. Melihat ini, Ao Jiushu mengerutkan kening. "Raja Angin, apa maksudnya ini? Mungkinkah Paviliun Danmu juga ingin melindungi anak ini?" Meskipun Ao Jiushu telah berkultivasi secara menyendiri selama bertahun-tahun, dia sangat menyadari situasi di kota Hu. Baik Zhou Yu maupun Paviliun Bela Diri kota Hu, mereka memiliki konflik mendalam dengan Paviliun Dan. Tentu saja, Raja Angin sendiri awalnya berpikir dengan cara yang sama. Namun, tepat setelah Zhou Yu dan yang lainnya muncul dari rumah gua kuno, Raja Angin segera menemukan Raja Sayap. Winking menjelaskan semua yang terjadi di Ancient Cave Mansion kepada Winking. Setelah mendengarkan, Raja Angin yang tampak tanpa ekspresi pun tertegun. Dia tidak menyangka begitu banyak kejadian akan terjadi di Ancient Cave Mansion. Bahkan kebangkitan jiwa sisa dari kultivator kuno dapat terjadi. Ini sungguh luar biasa. Setelah itu, Raja Sayap dengan penuh arti menasihati Raja Angin. "Saudaraku, Zhou Yu sangat berbakat, pasti dikaruniai kekayaan besar, dan masa depannya ditakdirkan untuk tak terhentikan. Paviliun dan kita tidak perlu terus-menerus bermusuhan dengan Zhou Yu. Sekaranglah waktu terbaik untuk mengubah hubungan kita." Selain itu, keluarga Han, keluarga Zhu, dan keluarga Ao telah secara terbuka menunjukkan niat mereka untuk menekan Paviliun dan kita. Saya tidak akan terkejut jika suatu hari mereka semua mengeroyok Paviliun dan kita. Percakapan inilah yang membuat Raja Angin bertekad untuk melindungi Zhou Yu. Menghadapi pertanyaan Ao Jiushu saat ini, Raja Angin mendengus dingin. "Memang, Paviliun dan kami bermaksud untuk melindunginya." Ao Jiushu mencibir. "Melebih-lebihkan kemampuanmu. Hanya kalian berdua saudara." Raja Angin dan Raja Sayap bertukar pandang, lalu keduanya mengeluarkan pil secara bersamaan. Bab 1269. Alam Kaisar. Melihat pil ini, mata Zhou Yu sedikit mengeras. Pil peningkat roh. Kudengar dulu, dua ahli alam raja kelas 4 dari Paviliun Danmu menggunakan pil peningkat roh ini untuk melampaui 3 alam kecil dan mengalahkan seorang ahli alam raja kelas 7. Raja Angin mendengus dingin. "Baguslah kau tahu. Jangan dorong kami." Zhou Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Bodoh, kau pikir kau bisa menghadapi orang tua ini hanya dengan itu? Kamu masih jauh dari itu." Saat berbicara, Zhou Yu hendak mengambil tindakan. Meskipun dia tidak menganggap serius pil peningkat semangat, dia tetap tidak ingin mengambil risiko apapun. Namun, tepat saat Zhou Yu hendak bertindak, aura luar biasa tiba-tiba muncul entah dari mana. "Zhou Yu, kau berani menyakiti seseorang dari Paviliun Bela Diriku, apa kau benar-benar punya nyali seperti macan tutul?" Saat suara itu jatuh, sebuah bayangan langsung menukik datang. Pada saat yang sama, kekuatan langit dan bumi yang mengerikan menyerang Zhou Yu. Wajah Zhou Yu berubah, dan dia segera mengalihkan serangan yang awalnya ditujukan kepada Raja Sayap dan Raja Angin untuk bertahan dari serangan ini. Bang! Cahaya terang tiba-tiba meledak di atas laut yang gelap. Cahaya terang itu dengan cepat berubah menjadi gelombang dahsyat yang menyebar. Raja Sayap dan Raja Angin berhasil bersama-sama menahan gelombang kejut ini. Namun Zhou Yu tidak seberuntung itu, ia memuntahkan seteguk darah dan terpental 100 meter ke belakang sebelum ia sempat menyeimbangkan diri. Setelah menenangkan diri, Zhou Yu mengabaikan luka-lukanya dan segera menatap ahli yang muncul tiba-tiba itu. Saat melihat itu, pupil mata Zhou Yu mengecil. "Master Paviliun Xiao. Pendatang baru itu memang Xiao Ce. Master Paviliun dari Paviliun Bela Diri." Zhou Yu tidak pernah menyangka Xiao Ce akan muncul pada saat ini. Sementara itu, Li Qinglong di sampingnya, juga karena kemunculan Xiao Ce,
akhirnya terbebas dari penindasan Zhou Yu. Dia dengan gembira datang ke sisi Zhou Yu dan berkata, "Haha, Master Pavilion sudah datang, jangan khawatir lagi." Meskipun Zhou Yu kuat, dia sama sekali bukan tandingan Master Pavilion. Zhou Yu diam-diam menghela napas lega. Memang, dengan Xiao Che yang mengambil tindakan secara pribadi, tampaknya pertemuan ini akan lebih menakutkan daripada berbahaya. Pada saat ini, orang yang memasang ekspresi paling tidak menyenangkan adalah Zhou Yu. Dia tampak pucat, dengan sedikit darah di sudut mulutnya. Gerakan mengejutkan Xiao Che telah menyebabkan dia mengalami beberapa luka ringan. Saat ini, dia menatap Xiao Che dengan dingin. Tampaknya, Zhou Yu, di Gua Kultivator Kuno, memang memperoleh sesuatu yang luar biasa. Untuk membuat Master Pavilion bela diri yang terhormat datang menyelamatkannya. Xiao Che menjawab dengan tenang. Zhou Yu adalah seseorang yang dididik dengan penuh dedikasi oleh Pavilion bela diri saya. Di bawah alam raja, tentu saja saya tidak akan campur tangan, jika dia terbunuh, dia hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilannya. Tetapi jika ada orang tua yang masih hidup yang berniat menindas dengan kekuatan, maka Pavilion bela diriku tentu tidak akan tinggal diam. Jadi, Zhou Yu, keluarlah segera, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat itu, bukan hanya kamu, aku akan mencabut seluruh keluarga Ao di belakangmu juga. Menghadapi ancaman Xiao Che, Zhou Yu tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, senyum mengejek muncul. Xiao Che, apakah kau pikir kau telah memojokkanku? Apakah menurutmu jika kita benar-benar takut pada Pavilion bela diri, kita akan muncul di sini hari ini? Pada titik ini, wajah Zhou Yu tiba-tiba menunjukkan senyum main-main. Namun, ngomong-ngomong, jika Master Pavilion dari Pavilion bela diri meninggal di sini hari ini, itu akan menarik, bukan? Mendengar ini, wajah Xiao Che membeku, lalu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia mendongak tajam. Detik berikutnya, ekspresi Xiao Che berubah sangat jelek. Di atas Zhou Yu, pada suatu titik, suatu sosok telah muncul. Sosok ini melayang di langit, tanpa mengeluarkan aura apapun. Selain itu, di sekitar tubuhnya, kekuatan spasial tampak berfluktuasi. Pada saat ini, Li Qinglong, Raja Sayap, dan Raja Angin juga memperhatikan sosok ini. Ketiganya menunjukkan ekspresi terkejut. Kaisar. Seniman bela diri alam Kaisar. Bagaimana, itu mungkin? Wajah Li Qinglong seputih kain kafan, penuh ketidakpercayaan. Mendengar ini, Zhou Yu juga tercengang. Seniman bela diri alam Kaisar. Ini adalah seniman bela diri alam Kaisar. Tidak, mengapa seorang seniman bela diri alam Kaisar muncul di sini? Mungkinkah dia ada di sini untuknya? Untuk sesaat, Zhou Yu sendiri agak linglung. Apa sebenarnya yang dimilikinya sehingga layak mendapatkan kedatangan seniman bela diri Kaisar alam yang legendaris ini? Sementara semua orang dilanda keterkejutan luar biasa karena kemunculan tiba-tiba sang seniman bela diri alam Kaisar, cahaya dingin melintas di mata Xiao Che. Tanpa sepatah kata pun, dia meninju dengan agresif, dan Zhou Yu, yang begitu dekat, tidak pernah menyangka bahwa di hadapan seorang seniman bela diri alam Kaisar, Xiao Che akan berani bergerak. Saat dia bereaksi, sudah terlambat. Zhou Yu meraung marah, secara naluriah membela diri. Bang! Pukulan Xiao Che mendarat keras di dada Zhou Yu. Zhou Yu memuntahkan seteguk darah dan terpental. Di langit, melihat pemandangan ini, ahli alam Kaisar yang misterius segera mengeluarkan dengusan dingin. Mencari kematian. Begitu dua kata ini keluar, Xiao Che merasa seperti dihantam pukulan berat, wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia juga memuntahkan seteguk darah sambil terpental. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apakah ini kekuatan seorang ahli alam Kaisar? Hanya hawa dingin yang mengakibatkan cedera pada seseorang sekaliber Xiao Che. Ini mengerikan. Akan tetapi, setelah terluka, Xiao Che tidak memedulikan ahli alam Kaisar misterius di angkasa, tatapannya masih tertuju dingin pada Zhou Yu, lalu dia menyerang lagi dengan ganas. Melihat ini, ahli alam Kaisar di udara memancarkan niat membunuh di matanya. Dia segera bermaksud menghabisi Xiao Che. Namun saat itu, sosoknya tiba-tiba terhenti, lalu dia menatap ke depan dengan saksama. Hanya untuk melihat, di sana, seorang tetua berambut putih datang melalui udara, langkahnya lambat, tetapi setiap langkah membentang beberapa kilometer, seperti langkah gunung dan sungai milik Zhou Yu. Dalam waktu singkat, tetua berambut putih itu tiba di depan seniman bela diri alam Kaisar ini. Kamu dari keluarga mana? Siapa yang mengirimmu ke kota Hu? Bab 1270. Raja Dewa Pelindung. Seniman bela diri alam Kaisar menatap lelaki tua berambut putih di depannya, keseriusan mendalam terpancar di matanya. Salah satu dari 10 Raja Dewa Pelindung, Raja Luo Fei. Aku tidak menyangka kau pun akan terkejut.
Raja Luofei berkata dengan tenang. Faksi mana di ibu kota yang berani secara terbuka mencampuri urusan kota Hu? Seniman bela diri alam kaisar mencibir. Bukankah kau, Raja Dewa Pelindung, juga ikut campur? Kita semua sama. Pada saat ini, Zhou Yu dan yang lainnya di bawah menahan napas. Aura Raja Luofei yang baru muncul ini tidak kalah mengesankan dibandingkan seniman bela diri alam kaisar lainnya. Apa maksudnya ini? Ini menyiratkan bahwa Raja Luofei juga seorang seniman bela diri alam kaisar. Tanpa diduga, dua seniman bela diri kaisar realem, yang biasanya hanya terbatas pada legenda, muncul hari ini. Zhou Yu menelan ludah dan bertanya pada Li Qinglong. Tuan Li, apa maksud Raja Dewa Pelindung? Li Qinglong juga dalam keadaan syok saat itu. Dia membalas. Raja Dewa Pelindung mewakili kekuatan tempur tertinggi negara naga di permukaan. Totalnya ada 10 orang, masing-masing ahli alam kaisar. Mereka biasanya tidak akan muncul kecuali ada krisis nasional atau peristiwa besar. Saya tidak pernah menduga akan ada yang muncul hari ini. Li Qinglong secara naluriah melirik Xiao Ce pada saat ini. Jika ada yang bisa memanggil Raja Dewa Pelindung, kemungkinan besar itu adalah Xiao Ce. Saat Li Qinglong menjelaskan hal ini kepada Zhou Yu, di langit, Raja Luofei dan seniman bela diri alam kaisar tiba-tiba mulai bertarung, tampaknya karena sebuah kata yang disalahpahami. Dalam sekejap, seluruh permukaan laut terguncang menjadi gelombang yang tingginya lebih dari 100 meter. Bukan hanya Zhou Yu, bahkan Xiao Ce dan yang lainnya terpaksa mundur jauh. Zhou Yu awalnya bermaksud mengamati pertempuran dari kejauhan. Saat itulah Li Qinglong tiba-tiba menarik Zhou Yu dan berkata, "Saya baru saja menerima perintah dari Master Pavilion agar kita mundur cepat." Zhou Yu yang berencana menyaksikan pertarungan para petinggi alam kaisar, sedikit terkejut mendengar hal ini lalu mengangguk. Baiklah. Tak lama kemudian, Li Qinglong dan Zhou Yu segera pergi. Sementara itu, Ao Jiushu ingin menghalangi jalan mereka, tetapi Xiao Ce muncul di hadapannya. Apa yang terjadi selanjutnya, Zhou Yu tidak tahu. Tak lama kemudian, dia dan Li Qinglong kembali ke pavilion bela diri kota Hu. Setelah memasuki gerbang pavilion bela diri kota Hu, Li Qinglong menghela napas lega. Itu hampir terjadi tanpa insiden. Zhou Yu menyipitkan mata dan berkata, "Setelah kejadian hari ini, konflik antara keluarga Han dan keluarga Ao akan terungkap sepenuhnya. Mulai sekarang, mereka mungkin akan mencoba segala cara yang mungkin untuk melenyapkanku." Li Qinglong bersenandung. Biarkan mereka mencoba. Karena Raja Dewa Pelindung muncul hari ini, para seniman bela diri alam kaisar mungkin tidak akan berani datang lagi. Selama seniman bela diri alam kaisar tidak terlibat langsung, kita punya banyak ruang untuk bermanuver. Dengan sumber daya yang diperoleh dari gua kultivator kuno ini dan bakatmu yang luar biasa, kurasa tak lama lagi kau akan mampu mengalahkan para ahli di alam raja. Saat itu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di kota Hu. Zhou Yu tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi. Tepat saat Zhou Yu kembali ke kantornya, Lin Yinfei, Jia Guang, Tong Qiang, Zhao Feier, dan yang lainnya bergegas mendekat. Melihat Zhou Yu aman dan sehat, semua orang tentu saja gembira. Kamu akhirnya kembali. Zhou Yu tersenyum sedikit dan berkata, "Saya minta maaf karena membuat semua orang khawatir. Saya baik-baik saja." Ngomong-ngomong, apakah semuanya baik-baik saja di pavilion bela diri saat aku pergi? Mendengar ini, senyum orang-orang yang tadinya gembira langsung sirna. Mereka saling berpandangan, tak satu pun berani bersuara. Bahkan Zhao Feier menundukkan kepalanya, tetap diam. Zhou Yu segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pandangannya menyapu sekeliling, dan tiba-tiba alisnya berkerut. Di mana Suster Yun? Tak seorang pun berbicara. Ekspresi wajah Zhou Yu langsung menjadi gelap. Feier, kemana Suster Yun pergi? Merasakan kemarahan Zhou Yu, Zhao Feier tahu ia tak bisa menghindarinya. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi tegas. "Kakak Yun, dia pergi." Zhou Yu mempertahankan ekspresi tenangnya dan bertanya. "Apa maksudmu dengan kiri?" Zhao Feier menghela napas dan berkata. "Dia dibawa pergi oleh Xiao King Yue, cucu dari Master Pavilion bela diri Xiao. Nona Xiao berkata Suster Yun akan menjadi beban bagimu. Jadi dia hanya..." Mendengar ini, Zhou Yu langsung marah. Yun Feifei telah memiliki hubungan dengannya, yang secara teknis menjadikan dia wanitanya. Apa artinya menjadi beban? Lagi pula, Xiao King Yue ini, yang bahkan belum pernah dia temui, apa haknya untuk membuat keputusan seperti itu untuknya? Zhou Yu langsung mendidih karena marah. Di mana Xiao King Yue? Di mana dia sekarang? Melihat Zhou Yu marah, Li Qinglong segera berkata. "Zhou Yu, aku tahu sedikit tentang situasi Yun Feifei.
Latar belakang Yun Feifei tidak sederhana. Ia bisa bergabung dengan Paviliun Bela Diri Yunzu karena diatur secara pribadi oleh Master Paviliun. Tidak banyak yang tahu hal ini. Mendengar ini, Zhou Yu mengerutkan kening. Apa latar belakang Suster Yun? Aku sudah membalaskan dendamnya. Li Qinglong menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari Yunzu hanyalah orang tua asuhnya, orang tua kandungnya ada di ibu kota. Pada titik ini, Li Qinglong tampak waspada terhadap sesuatu, memperlihatkan keraguan. Namun, apa? Zhou Yu mendesak dengan cemas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.